Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami kepada angku-angku, saudara-saudara warga Minang di seluruh tanah air dan Malaysia. Kehadapan Anda sekalian, kami antarkan sepasang kaset ceramah adat berjudul Baringin Bonsai. Disusun dan disampaikan sendiri oleh Angku Yus Datuk Perpatiah. Semoga ada manfaatnya buat masyarakat kita di kampung maupun di rantau. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita dengan Balerong, pertemuan nan ke-81 nangko, kami ingin mengatangahkan satu permasalahan tentang kondisi kepemimpinan penghulu dalam masyarakat Minangkabau di penghujung abad ke-20 ko. Beriring dengan keberadaan adat itu sendiri nalah kropos dimakan masuk. Figur nenek mama kini dirasakanlah sangat rapuh dan menampakkan gejala kehilangan pamor di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya. Dari segala arah eksistensinya mengalami pelapukan. Dari dalam, dari luar, dan dari pergeseran nilai serta perubahan pola pikir masyarakat Minang sendiri sebagai proses kehidupan menuju modernisasi gaya barat. Saibarat rumah begonjong atau hijau. Kini tunggak condong sandila rata kasau caya parantagajai. Rasuak patah jari umumuak lantai jejanjang nalarapuah kemana orang nanya lain. Nah, mencaliak kepada kenyataan nan ado, terserah kepada kita nan punya rumah lah. Apakah akan dibiarkan runtuh surang dan di lokasi tempat nalamo dibangun hotel jo restoran? Apakah akan dirombak total untuk digantikan di rumah masa kini nan modern permanen? Atau akan dipugar dengan mempertahankan gaya orang saiswa, tapi memakai tiang cor betulang basi, dinding beton atau genteng, dan bisa awet menahan gampo dari barat. Sadonyo terserah kiawak. Angkon kudun sana pandanganan terhormat. Lah talukih indah dalam sejarah, bahwa jauh sebelum ekspansi budaya-budaya timur ke tanah Melayu, jauh sebelum kolonisasi bangsa-bangsa Eropah menjelajah Nusantara, bahkan sampai pun kepada dua dasawarsa kemerdekaan Indonesia, satu etnis nan mendiami wilayah tengah Sumatera bagian barat bernama Minangkabau lah mempunyai satu masyarakat nan tersusun rapi dalam tatanan adat di bawah kepemimpinan para penghulu suku. Sejarah juga mencatat, walau Minangkabau pernah jaya di zaman dinasti Rajo-Rajo Pagaruiwang, namun kerajaan itu adalah negara nan berkonstitusi adat. Sedangkan Rajo tidak mutlak menyentuhkan tangan kekuasaannya dan menembus dominasi penghulu-penghulu dalam negari. Inyo merupakan sistem kerajaan berbentuk federasi, di mana penghulu berstatus sebagai raja-raja kecil dan berkuasa penuh dalam wilayah hukumnya masing-masing. Satu bentuk kerajaan lama dan tak pernah ditemui di mana dan kapanpun selain Minangkabau. Penghulu adalah pucuk pimpinan kaumnya dalam satu unit pemerintahan yang dibantu 3 unsur perangkat adat, yaitu Malin membidangi agama, Manti sebagai pelaksana, dan Dubalang bertanggung jawab di sektor keamanan. Penghulu merupakan tiang penyangga dalam kepemimpinan suku dan sekaligus beliau juga menjadi anggota dewan dalam pemerintahan nagari yang disebut sebagai andiko. Maka dalam kesatuan tugas, penghulu diimbaukan sebagai nan gadang masa batuah. Inyo gadang dalam kaumnya, inyo basa dalam sukunya, dan batuah dalam negari. Angku-angku, secara logat, kata-kata penghulu terambil dari 2 patah kata, yaitu pangka dan hulu. Bermakna sebagai tampuak tangkai, sebagai kapalo, komandan atau pemimpin dalam kaumnya. Datua adalah galak penghulu nan bersangkutan. Sedangkan pengertian nenek mama ialah himpunan penghulu-penghulu dalam satu negari. Contoh, Sofian Datuk Bendaro, penghulu suku Koto, nenek mama dari negari Gurun Tanah Datar. Sofian nama keteknya, Datuk Bendaro gala pusako dalam kaum, penghulu nan berdaulat di suku Koto, dan beliau salah seorang nenek mama anggota lembaga adat di negari Gurun Luak Tanah Datar. Jadi, datua orangnya, penghulu jabatannya, dan nenek mama koroknya. Sesuai dengan fungsinya, maka dalam memilih figur penghulu, sewajarnya lah memenuhi kriteria umum bagi seorang calon pemimpin.
Antara lain, inyo mesti loyal terhadap jabatannya. Inyo mesti berilmu, mesti jujur, adil, berani, tidak cacat moral, dan tentu saja bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun persyaratan khusus menurut ragian nanta kambang cupak nanta taga, inyo dipilih berdasarkan giliran menurut adat budi ceniago atau keturunan mamak kemanakan sepanjang caro kutu pilihan. Namun faktor mungkin jabatu harus diutamakan dari persyaratan-persyaratan adat tadi. Penghulu yang dipilih secara demokrasi murni dinobatkan dalam satu upacara adat pada perjamuan negari. Kabau pun lalu dibantai, tanduk dibanam, darah dikacau, daging dilapah. Pengertiannya ialah sifat-sifat hewani yang cenderung membinasakan dan melukai mesti dibuang jauh-jauh dari jiwa secalon pemimpin. Darah nan hangit menggalaga dikacau supaya dingin dari temperamen nan meledak-ledak. Dan dagingnya bisa dimakan mengenyangkan anak nagari. Itulah kiasan dari sifat pemurah seorang penghulu. Kemudian marawa pun dipancangkan di medan peralatan. Bendera 3 warna menjulai tinggi dan pucuaknya terjulai tunggak ke bawah. Tafsirannya 3 karakter mesti dimiliki penghulu, yaitu kuning sebagai lambang kekuasaan, merah sebagai lambang keberanian, dan hitam lambang kesabaran dan ketabahan. Sedangkan inyo mesti berdiri kokoh dan berwibawa di tengah-tengah masyarakat. Namun kapalonyo tunduk mengayomi orang di bawah, rendah hati dan berilmu padi. Usah mantang-mantang ngawak dia teh nak maimpo, kok gadang nak malendo ataupun panjang nak malili. Klimaksnya, sesudah dikenakan pakaian kebesaran dengan atribut nan mengandung banyak falsafah, maka dilatihkanlah badia sedantam nan gaganya kerunggo bumi si pongang sampai ke langit. Itulah ikrar kepada manusia dan kepada Allah sebagai sumpah janji jabatan dan mesti dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Angkuang kudu sana penanganan terhormat. Kalau dicaliak dari daulat dan dilimpahkan anak buah kepada pimpinannya, maka kedudukan penghulu tidak lebih dari seorang ketua organisasi. Pemberhentiannya tidak perlu menanti harus 1 masuk periode. Tapi sehari saluak dijujuang barisuak bisa teluncua kalau membuat sumbang salah. Kok punco marara ulu, kok pasak membawa guyah, mohon datuk bagan juga suri banyak nalain ke pengganti. Bateh antarunan dipimpin jena memimpin, hanya sabanang kejujuran. Jokoklah tagak dinan cupi yang menampuh jalan baliku. Bakato indak dinan bana mau hukum bak ketusurang disinan baju balipeknya. Sebab kekuasaan cuma saranti yang nan tinggi jambu-jambuan, sarangguit runtuh ke bawah. Didahulukan paliang salangkah bajarak tungkai-tungkayan sahambua lompek latibu. Itu wajah jangku dalam adat. Tapi sabaliaknya pun di tangan penghulu berhimpun kekuasaan. Dan menurut kepada demokrasi ala barat dibagi kepada 3 lembaga bernama trias politika. Ada legislatif dan membuat undang-undang, ada eksekutif dan menjalankan, dan ada yudikatif dan mengawasi pelaksanaannya. Di Minangkabau taganggam di satu tangan bernama urang dan pecini. Sedangkan penghulu sebagai koordinator biang tabuak ganti angkat putih. Itulah sebab karenanya beliau-beliau diumpamukan bak kayu di tengah padang, tampik berhimpun hamba rakyat mencari keadilan dan kemakmuran, mohon perlindungan lahir dan batin. Inyo ulil amri dan wajib ditaati. Tutua sekapa digunuangkan, kakuk setitiak dilawikan. Inyo dimuliakan, dipatuahi, dijago martabat dan tegisi tua hindak sampai kelintasan. Namun bukan dipuja setinggi langit semacam kepala suku orang Indian. Orang yang dianggap suci, yang dianggap angker, dikutuskan di sampah-sampah. Bukan. Jua bukan bak sosok bangsawan di negari feodal nan diagung didewakan. Kok sumbang bana katonyo wajib mangguak. Kok salah parangainya dipuji di bawah galak. Membantah awak kualat membelelo gadang rosunya. Pun inyo bukan malaikat nan tak boleh salah kebal hukum. Bukan pula raja-raja absolut yang berkitab ulah di tangan memerintah semau gue. Siapa berani mengariti upah di balang kemandaram tiang gantungan menantikan. Bukan nangkuangku. Penghulu bukan tipe pemimpin semacam itu. Kata pemimpin di Minangkabau boleh disanggah. Kebijaksanaannya dapat dibanding asalkan menurut aturan main. Silahkan mencacek konyo buruk, tapi barikan dan elok ke pengganti. Melawan mamak jika kebenaran menyoal guru jepit tua itu bunyi undangnya. Martabatnya bana mengatakan, mantang-mantang awak bakari, indak boleh sembarang sintak bapikia dulu ke manikam. Sebab lataknya condong ke kida sisinya tanam tabuan dekai song mangko dicabut.
Putiangnya arek katangkai taguah nambukan di ambalau. Gembonyo tangga-tanggalan guyah nam pantang murah ungkai. Arek-arek lunggah, itu istilah dalam kampung. Masak lapadi narang suak masaknya babilang tangkai menyabi sambil menggaro. Kabek sabalik buasin tak rumi lah orang nak maungkai tibo nan punyo rarak sajo. Nan punyo kedaulatan adalah rakyat. Jokato sepatah hasia rape buhuanan arek tangga surang berserak kayu sejujuangan. Tapi kok orang lain datang melarang alum kaguyah dek Mariam entah kok kabeh makin dago. Angkuang kudu sana pendengar. Dengan sikap masyarakat nan kritis selektif ke penghulunya, Minangkabau lah melayakan pemimpin-pemimpin piawai tahan uji. Terpercaya dengan pamor nan timbul dari dalam karena prestasi, bukan pemimpin karibi mahajan tuah dek baju sarek bintang. Sehingga ndak saja kadang jelas wangawa, kukuaknya nyari yang di kandang orang. Power, kekuatan dalam pribadi tangguh. The right man in the right place, kata orang muda. Orang yang tepat di posisi yang tepat. Itulah Minangkabau. Sanggup balaya di salu-salu galombang nan mahampe. Beragam paham nan masuk bajini agama datang. Buddha jo Hindu pernah singgah, Nasrani mencoba lalu komunis di bawah betandang. Namun sadonyo itu tamu tapasah kaujanam. Jajak lipua baunya hilang setapak adat tabaranjak. Hanya Islam nan diambil ke mama rumah menjadi sandi tampe tagak karena inyo memang mengokoh menyemperonokan bukan merombak bantuan lamu. Di samping itu, penjajah datang bayar yang dimuncung Mariam memerintah. Sehingga kekuasaan penghulu di karek-karek dipatahkan, ditutuh dahan tuonyo diratih miang durinyo. Tapi buahnya tatap baduyun mungkanan orang sanagari. Jauh lando takui de Mariam jo Japang tunduk de dajalnya. Namun atuk sesunan tak berubah. Malin memaci kitab jo manti taguah jo mana adu balang mengganggam buek. Martabat bundo tak nyusum yang penghulu tatap berdaulat. Baik itu dari siswa sampai merdeka dilawakan. Balanjut taruh kemudian hingga bateh sa generasi. Ini bah. Nah, itulah persoalan kita. Di ujung-ujung abad ke-20 kok. Di era dunia lah merupakan saruang rumah kacau tembus pandang. Dan apapun terjadi di sudut-sudut bumi langsung bisa dilihat dan didengar dari bilik surang-surang. Di saat itulah keberadaan penghulu tinggal gala sama tomatu. Ujiknya masih balamu. Masih memakai saluat timbo berbaju hitam balah sariak Sarawak Gadang gunting Aceh. Langkuk si sampiang benang makaf salendang kain balapak becawek bejumbai-jumbai saratu tungkek kayu kamat. Tapi disapo ndak berbunyi, diimbau ndak menyami, karena memang beliau bukan lagi sosok andiko tempo dulu. Beliau kini barang pajangan untuk dicaliak-caliak orang lalu. Sanjungan kadinik mama bukan lagi bak beringin menengah koto. Nan baurek cukam kabumi berpucuk cewang galangi hujan kabakeh ramat taduah ke paneh tampe orang balinduang pedoman dagang dari Jawa. Tapi beringin bonsai di barando wangku-wangku. Nan urek takungkuang di dalam pot pucuk dirogek patang pagi. Hujan kok lai ketaduhan panen pulai kelindungan tontonan tamu orang bertandang. Baringin bonsai. Itulah misalan nampak yang tape untuk penghulu masuk ini. Kita ndak keman cedek lain ini nek mama basidang di balerong untuk membakatukan kuado peraturan dari ateh nan membarek ke dana negari. Atau memperjuangkan keluhan masyarakat tentang beban pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan. Sebab segala aspirasi rakyat akan ditampung di DPR tingkat 2. Nyali datuk-datuk akan ciut memperdamaikan pemuda cakap berkampuang. Menyidangkan cilok kabau atau orang ketangkuk dalam bilik. Karena masalah keamanan adalah hak wewenang polisi. Rapek nenek mama takkan mampu menggagalkan perkawinan melanggar adat. Apalagi menjatuhkan sanksi menurut cupak nama papek. Soal itu selesai di kantor kuah. Luko menawi, bangkak mendama, hukum dando liman maliman sangketo pusako tinggi bukan porsi penghulu yang bersangkutan. Ada pengadilan negeri dan akan memproses dalam kasus perdata. Basalisia di rumah tangga, pai KPPMP, jual bali tanah pusako ke notaris mengatasi kenakalan remaja Karajo Hansip. Pak Kades jandiarok kamar nemui penghulu untuk pai batanyo pulang pakai bebar itu. Sebab atasan beliau bukannya datua, tapi Pak Camai. Di mana duduk kami? Duduk angku-angku di kan. Silahkan mengaji tambo ala Minangkabau, mengaji undang-undang nan 20 pacakalah adat nan ampe kato ampe jalanan ampe, tapi jangan dipacakan kelo ampe puluh ampe berang sebulai bagi angku. Usah bangenangan nak mengurus anak nagari, karena nagari itu sendirilah punah sejak tahun 79. Kini kampung lah balurah-lurah lah desa-desa, wali negari lah balipek ke Pulau Jorong lah berkubuah.
Angku-angku sanak penanganan terhormat. Keberhasilan jariah payah datuk-datuk tempo dulu nan pernah jaya melukis cover Minangkabau kini tinggal kenangan. Nostalgia bagi mereka nan hidup di Togo zaman. Ba'abana gambaran karismatik kepemimpinannya, baliak-baliaklah album sejarah. Di sini nampak tokoh-tokoh yang berbicara lantang di zamannya dan malah mati syahid dalam keyakinan memperjuangkan cita-cita menuju Indonesia merdeka. Memang dalam rentang waktu nan itu panjang, pasti ditemui turun naik pasang sejarah. Ada masuknya bulan Panuah Purnama Raya membuat malam jadi siang. Ada saat inyo susui menentang hilang untuk barisuak timbua baliak bulan sabi baran suat tarang. Ya, itulah hukum seleksi alam. Dan kita mesti tunduk dengan kenyataan-kenyataan sebagai dialektika dan romantika kehidupan. Kini sekadar paube-ube hati ibu. Kita hanya akan menyaksikan upacara-upacara yang bersifat seremonial. Umpama dalam baralek. Dialek kawin anak kamanakan penghulu masih hadir. Walau segala sesuatunya ditekel de orang semando wapak baca. Nang paralu beliau nampak de orang kampung nampai baralek. Baitupun dialek nagari betagak penghulu. Atau alek desa dalam upacara peresmian proyek. Beliau-beliau akan dibariskan di paling garang dalam kostum kebesaran bersaluk bersisik kari. Basa lingkik menanti tamu dari Padang atau Jakarta. Kita bangga apa-apa itu terkesan disambut secara adat sambil melambaikan tangan ke raja-raja kecil Tanah Minang. Dan baik tujuh alek nasional nan balansung sekali 5 tahun, itulah inyo pesta demokrasi. Di saat-saat itu beliau disapu beramah tamah, diundang duduk semeja, malah mungkin diberi hadiah pena berlambang macam-macam. Pendeknya nenek mama awak menjadi primadona nan diparabuikan tamu nombor 3. Nan hitam merayu-rayu, nan putih meragang-ragang, nan kulabu pun datang membujuk kadang-kadang menggerekan. Beko ale usai lapiak beguluang marapulai bararak masebiliak, beliau dilupo dilengahkan indak disapu-sapu lagi. Sampai 5 tahunan katibu pulau. Itulah nasib penghulu kita. Dan itulah nasib Minangkabau. Memprihatinkan memang. Nah, kini timbul pertanyaan. Apa yang menyebabkan ambruknya karisma kepemimpinan nenek mamak dalam masyarakat Minangkabau sehinggalah hampir mencapai titik merah pada figur tanpa relevansi? Satu pertanyaan pendek sederhana. Tapi jawabannya tak mungkin sependek dan sesederhana itu. Banyak faktor yang mendorong sampai tiba ke taraf separah yang kita baca tadi. Ada faktor yang muncul dari dalam kepribadiannya sendiri sebagai subjek. Ada faktor eksternal di luar lingkungannya dan ada pula faktor X dan kadang-kala merupakan satu keharusan tanpa bisa melak meninggalkan. Maju kena mundur kena itu istilah populernya. Tapi nampak yang dominan mempercapai pendangkalan eksistensi penghulu adalah kondisi adat itu sendiri sebagai lapangan di mana beliau bisa bermain. Adat nan nindak lagi pertimbangkan zaman, adat nan kehilangan potensi untuk menata masyarakat modern. Ibarat harimau nambah daulat di hutan belantara. Kini rimbo tu bana nan tabaka. Bahkan rumput pun tak tumbuh lagi ulah penebangan kayu secara liar. Harimau tak dasak ke tepi kampung. Bah keceknya mengaum lagi. Sayang nan panjang tak berguna, kuku nan tajam tak terpakai. Balang awak nan tadi ditakuti kini tak tempel lagi ke dinding di offset menjadi hiasan ruang tamu. Atau paling banter dipiaro di dalam sirkus, bermain di kandang basi menari menurut irama ujung jambut dari pawangnya. Kalau itu punahkan saja harimau itu om, tidak boleh. Itu melanggar undang-undang. Ini perlu didui untuk menjadi bahan riset ilmu pengetahuan. Lihat sebab karena itu harimau mesti dilindungi sebagai sesuatu nalah langka di muka bumi. Anggu-anggu sana nanti. Kalau kita namuh menyiki secara jujur, dengan keberanian moral mengintrospeksi diri sebagai pemakai dan pemilik gala pusaka dalam adat, maka kita akan berhadapan dengan 8 penyebab krisis kepemimpinan penghulu di Minangkabau. Ampe unsur nan timbul dari dalam, ampe puluh nambah sumber dari luar. Adapun nan ampe dari dalam ialah 1. Kemiskinan ilmu pengetahuan dan sempitnya wawasan kemasyarakatan. 2. Kurang tapik memilih tokoh nan potensial. Nah, 3. Moralitas nan rendah sehingga merusakkan citra nenek mama. Dan nan kampe, kemasukan pola pikir luar nan bertentangan dengan kaidah-kaidah adat. Adapun nampe penyebab dari luar yaitu 1. Pembaharuan sistem ketatanegaraan kita. 2. Timbulnya pergeseran nilai akibat modernisasi.
Tiga, islamisasi dan alun tuntas dalam penjabaran adat basani syarak basani kitabullah, dan keempat, pinjangnya hak dan kewajiban antara penghulu dan anak buah. Mari kita cuba memasuki satu persatu. Tapi sebelumnya kami ingin memberikan batasan bahwa kelemahan-kelemahan yang akan kami singkok bukanlah menjadi sikap pribadi penghulu kita secara menyeluruh. Kami hanya memberikan kesan sebab indikasinya ke arah itu memang ada, malah kita dapat merasakan walau barangkali sulit mengatakan. Untuk itu kepada angku-angku nenek mama kami memohon rila maaf usah bauliah dalam hati. Nan pertama, adapun masalah kekurangan ilmu pengetahuan dan wawasan. Apakah itu ilmu agama dan pengetahuan umum dan berkaitan dengan tugas-tugasnya di lapangan. Dan yang teramat penting bana penguasaan ilmu adat dengan segala liku-likunya. Kita temui di banyak pribadi nenek mama. Sehingga ketidaktahuannya menyebabkan kesenjangan dalam mengambil kebijaksanaan. Bukan hanya senjang, malah ada kalanya bisa lumpuh total kehilangan persepsi tentang sesuatu yang dituntut mutlak dari kepemimpinannya. Sebagian ada memang yang cukup handal di bidang adat. Namun gamang kalau berhadapan dengan disiplin ilmu lain. Dibacanya tambo bayi dia. Dikatakannya orang Minangkabau adalah keturunan langsung dari Iskandar Zulkarnain di negari antah berantah. Kitoko sapiah balahan dari Rajo Tigo Jurai. Nan tua bagala Maharaja Alif badaulat di Benorum. Nan tangah bagala Maharaja Dipang memerintah di Bedung Cino. Nan bonsu bagala Maharaja Dirajo. Nan turun ke Pulau Ameh Nangko. Kalau ada nama tanya, di mana letak benua ruhum tungku? Katanya ruhum itu adalah Roma. Padahal yang dimungkasi ruhum itu tak lain dari bangsa Rum, namun Turki di zaman pertengahan dan bukan Roma atau Romawi. Lantas kemanakannya dan ahli antropologi membantah bahwa tidak pernah ditemui tokoh Nambagala Maharaja Dipang di buku sejarah Tiongkok kuno. Dan kedatangan Datuk Maharaja Dirajo ke Sumatera hanyalah dongeng, karena tidak dilengkapi dengan tahun-tahun kejadian atau prasasti nan diyakini sebagai pegangan ilmiah. Karena beliau tidak sanggup beradu argumentasi, akhirnya memberutuk dengan agak emosi. Ilmiah bukan urusan lain. Sehingga itu nanti dengar dari orang tua. Marah dia. Pernah pula beliau di debat dengan cucunya nanti pesantren. Waktu itu mengatakan adat basani syarak basani kitabullah. Bertanya si cucu tadi. Kitabullah itu apa itunya? Pendek saja jawab beliau. Quran. Nan bertanya tidak puas. Kemudian berkomentar. Kitabullah bukan hanya Al-Quran ya, tapi Injil, Taurat dan Zabur juga kitabullah. Jadi bah, katanya Datuk mula agak sandek kok. Ya kalau begitu orang Minangkabau kok bagamonyo agama nasiramasnya di samping Islam, Nasrani, Yahudi baik kui juga. PKI yang kok disarahan sekolah Arab malah jadi kapia. Bukan main berang beliau. Padahal yang dipertanyakan Pak Jatuh adalah kitabullah itu. Karena ini ingin penjelasan. Ba'amang kok tidak disabut saja adat basani Islam, Islam basani Quran. Pantas bukan? Nah, ada pula sebuah dialog pendek antara seorang penghulu juga anak muda yang datang dari perantauan. Macam itu ceritanya. Pada suatu kali, serombongan pemuda sedang menerima briefing adat waktu kapai mantakan marpulai ke rumah Nadao. Dengan gaya nama yakinkan penghulunya memberi pengarahan. Kalian jangan memberi malu dalam malik orang. Tidak boleh menyentuh kepala jamba dan tahidang di tengah-tengah jamba. Tengah-tengah juga ada. Lihat tengah, awas. Kenapa begitu tuh? Melanggar adat. Melanggar adat. Adat apaan tuh? Dihidangkan, tapi nggak boleh dimakan. Ya nggak boleh, pantang. Ya, sama juga bohong. Kalau nggak boleh, ya buat apa dihidangin? Simpan aja di belakang. Satu pertanyaan logis. Karena memang satu logika. Buat apa? Aku nanti dapat dijalihkan dari beliau. Ada pun penghulu awak dan siap-siap tanggung. Tapi tidak paham hakikat adat. Dalam suatu pengajian beliau berfatwa bahwa orang Minangkabau lah terlanjur syirik dari dulu sampai kini tidak tobat-tobat. Adapun syirik yang dimungkasi beliau karena orang menyembah ke manusia. Ayo man yang berdatuk berpatiah sambah tiba pada angku. Itu yang syirik kata beliau. Padahal itu hanya istilah. Sebagaimana juga kata-kata sembahyang bukan berarti kita menyembah hiang. Dan hiang itu artinya dewa. Bukan. Pada kesempatan lain, Datuk Kituku menyampaikan bahwa pewarisan haratu kekemanakan menyalahi hukum faraid.
Quran jaleh-jaleh mengatakan bahwa anak adalah ahli waris, bukan kemanakan. Ratu nama tunggu. Ada cik nampal yang parah mana. Beliau bapa cik kepada paham seorang ulama bahwa kedudukan hukum haratu pusako tinggi di Minangkabau adalah subahat. Haratu ndak jaleh dan diragukan halal haramnya. Sesuatu yang subahat hukumnya haram dan haratu pusako di tanah Minang haram menurut syarat. Subhanallah. Adalah hak seseorang untuk bersikap ragu. Tapi ijma ulama seminangkabau dari dulu meyakini halalnya dan menghukumkan tanah pusako sebagai haratu musabalah bukan subahat, yaitu mengkiaskan kepada haratu pusako Sayyidina Umar di Khaybar nan sampai kini ko masih ada. Sampai pun terakhir tahun 68, pakar-pakar hukum masih menetapkan halal dalam seminar kedudukan pusako tinggi di Batu Sangka. Hadir antara lain Buya Hamka sebagai ulama, Profesor Hazairin sebagai ahli hukum, dan Profesor Badar Johan dari golongan cendekiawan. Silahkan saja, tidak sependapat, silahkan. Namun nan menjadi masalah, wawasan beliau terlalu sempit nan tak namuah membanding di pendapat orang lain, sehingga pendiriannya nan kaku menimbulkan keresahan umum, mengingat kedudukan beliau sebagai pemangku adat. Disikolah rusaknya. Lain pula ceritanya dengan nenek mama kita nan jebolan Fakultas Sosiologi. Di satu panel diskusi tentang adat Minangkabau yang diselenggarakan mahasiswa Minang, si narasumber nan tak lain dari datuk intelektual awakku mengatakan, kata beliau, sistem kekeluargaan matrilineal yang mengambil nasab kepada ibu adalah fosil-fosil dari budaya manusia di zaman batu. Karenanya tak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya kalau kita tidak mau ditertawakan peradaban dunia. Hanya tinggal beberapa suku terkebelakang di benua Afrika yang masih memakai, selainnya sudah menganut sistem patrilineal, menasab kepada ayah. Kok mau jadi penghulu, Om? Itu celoteh seorang mahasiswa mendengar pendapat non kontroversial itu. Ada pula yang melontarkan pendapat bahwa orang Minang lah terlanjur salah, bahkan keliru besar dengan falsafah alam takambang jadi guru. Sebagai makhluk yang berakal, manusia itu harus menaklukkan alam untuk dieksploitasi guna kepentingannya sendiri. Alam itu mesti digurui, kok malah dijadikan guru. Seorang cendekiawan dan juga datuk mengoreksi pulau pepatah dan menjadi pedoman kehidupan orang Minangkabau. Katanya adat Minang dengan pepatahnya dan menjadikan orang awak bodoh. Umpamanya menyawak di lili apa kata di bawah-bawah. Atau mahaja curang dengan tempe nadia teh takurang nak di luar, atau menyuruh berkhianat dengan titi biasa lapuak janji biasa mukia dan lain sebagainya. Banyak angku-angku, banyak lagi penafsiran nan senada dengan itu nan pada pokoknya merendahkan nilai-nilai falsafah adat Minangkabau. Dan adalah wajar-wajar saja kalau inyo keluar dari mulut seorang terpelajar, apalagi disampaikan di forum ilmiah. Nan tidak wajar kalau nama menyampaikan orang berpredikat datua, walau inyo seorang ilmuwan. Akan sangat fatal kalau asumsinya bukan didasarkan pengetahuan adat nan mendalam bahwa di Minangkabau kata bengisaru dia makia. Pepatah tidak mungkin dipahami secara harfiah, sebab inyo merupakan bahasa sandi nan mengandung banyak makna. Sedangkan memaanakannya harus dengan penguasaan sastra Minang yang unik. Mungkin awak nak tak pandai menjujai dikatakan pajak tak penggalak. Kayu basah yang sorongkan di malah nasi kemasaknya. Itulah beberapa contoh ketidaktahuan penghulu berpendidikan tinggi tentang saluk-waluk adat. Walaupun disiplin ilmu tertentu beliau menguasai, malah mungkin terbilang pakar, namun di bidang ilmu adat masih jauh di bawah standar. Memang sampai kini alun pernah ada buku lengkap dan menyuguhkan uraian adat istiadat secara rinci dan sistematik, kecuali penulisan tambo dari beberapa versi. Sedangkan untuk mempelajari dari sumber tak tertulis, artinya bertanya kepada yang tahu, mereka pasti keberatan. Gengsi dong, awak sarjana kok bertanya ke orang di sekolah. Akibatnya, itulah tadi. Salah sami, salah kaprah membuat interpretasi sendiri dan kadang-kadang ngawur dan tahu arah. Pernah terjadi satu kesalahan kecil tapi prinsipil dan menyangkut pelecehan martabat nenek mama. Sekiranya di kampung nggak mungkin bisa ditoleransi, malah barangkali tiada maaf buatmu.
Untung sajalah kasusnya di perantauan, di mana orang tidak terlalu peduli dengan kemurnian adat. Yang penting segi seremoninya, formalitas dan berhura-hura. Macam itu kisahnya. Sebuah organisasi nenek mama dan anggotanya cuma penghulu-penghulu pilihan dari kalangan elit. Pada suatu hari melaksanakan musyawarah di hotel termewah nan terletak di jalan terbesar di kota itu. Acaranya sekitar pembinaan adat alam Minangkabau. Maka dilayangkanlah surat undangan jo amplop cetakan maha, alamat ditulis dengan komputer. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Anu, Bapak Haji Fulan Kolonel itu. Nan tertulis di surat undangan bukan imbauan adat sebagai datuk, bukan gala pusaku nama bantekan kabau, tapi namu ketik beliau. Kebetulan ada seorang penghulu tauju adat nantas singguang gadang sesudah menerima surat undangan. Beliau ingin mana hadir, bukan tertarik jo acaranya, tapi untuk melabrak pengurus nan tak tahu jampe. Baru saja acara dibuka, beliau menunjuk minta waktu nak mengecek agak sepatah ingin menyampaikan unek-unek. Dengan semangat menggebu-gebu meledaklah emosi nan terpandang menyasak dadu dari kepatang. Tapi alun selesai Datuk Angkatan 45 waktu pidato, jantung beliau mendadak ampal. Plak, langsung jatuh. Sebelum dokter tibu, beliau lapai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malapetaka di tahun 90 itu adalah simbol dari satu pekerjaan yang tidak ditangani oleh ahlinya. Organisasi adat mempakatokan adat dan diundang-undang pemangku adat, tapi caranya tidak beradat. Kesimpulannya angkuangku sanak pandangan semua sekali. Melihat kepada perannya sebagai pemimpin, pucuk bule urek nan tunggang di masyarakat, seyogianya lah penghulu itu dipersiapkan atau mempersiapkan diri untuk kelengkapan ilmu nan memadai. Andaknya menguasai seluruh balua adat, paham serta mengamalkan dasar-dasar agama dan tidak terlalu butuh dengan ilmu pengetahuan umum. Untuk menjadi seorang penghulu, memang tidak dituntut figur yang serba tahu ahli di berbagai bidang. Tidak. Umpama dalam adat, tidak perlu apa tambah alam Minangkabau. Tidak penting bana pidato sampai menyambah. Tidak harus mengecek dalam setiap rapi. Tapi pokok-pokok adat yang karakteristik orang awak mutlak wajib dikuasai. Baik itu pun di bidang agama. Antara adat jo agama lah terjadi satu persenyawaan kental. Indahlah bernama adat kalau menyimpang dari agama. Namun tidak selamanya hukum-hukum adat itu sama dan sebangun di hukum syarak. Ada yang tak sama tapi tidak melawan. Dan masih ada hal-hal yang mesti diluruskan menjualnya. Sehingga kita betul-betul konsekuensi dengan doktrin adat berseni syarak-syarak berseni kita buat. Dan nan lebih paralu dari segala nan paralu adalah pengamalan dari aku nan kita yakini. Dibaca bana semuncak mati karambau kaladang membawa ladiang duku lapau keduanya. Adat isarak Minangkabau ba umpama awanya tapi yang sandal-sandal keduanya. Tapi penghulu ndak sembayang. Di sikolah tagajai nu saluat nama pakai. Baik itu pun tentang ilmu umum. Nenek mama itu ndak mesti orang sarjana, orang bertitel. Kok dapat itu ngerancak. Tidak harus segala SH karena pengadilan adat pada pokoknya memakai asas kekeluargaan, kebijaksanaan, nan penuh tenggang raso, basiang dati tumbuh barago dati upuk. Hakikat keadilan versi Minangkabau tidak pas sama jiwa KWP. Rumusnya bukan menimbang semua barek mempuak semua gadang, tapi memakai alu aja patut tak letak suatu di tampeknya. Pun tidak perlu ilmu manajemen karena adat itu sendiri bukan sebuah perusahaan. Memimpin masyarakat Minang tidak usah memakai teori-teori pemerintah. Kok kunun pulau menerapkan gaya orang luar. Tidak perlu. Malah akan mendatangkan kontradiksi. Yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan yang bersifat komunikatif antara yang dipimpin dan memimpin. Kayu kabajak sadionyo kironya lantiak landayame. Kaningnya mama sadionyo kironya cadiak pandayame. Talampau cadiak pandai ame indah berumur dengan kabar. Yang diperlukan hanyalah orang yang sadang elok cadiak. Orang yang mampu berbuat pandai-pandai dalam bertindak, imai-imai dalam berundiang. Cukup itu saja. Itu cerita. Masalah yang kedua penyebab meluncurnya wibawa penghulu masuk ini ialah sulitnya memilih calon datuk non potensial berkualitas. Kini zaman berubah. Dulu karamopun di biola, kinilah TV parabola. Di London noto terambau awak risiko dan tagagau pakiannya sampai ke meninjau. Batenju tison di Amerika orang menonton dari muka.
Sebab antara Kurai je Korea, antara Singapura je Singapura, antara Malaku je Malala, apalagi antara Cengkareng je Cengkareng, Surabaya je Surabaya, Kalideres je Sungai Dareh. Lahum pamo indak bajara, angku kerasa dibalik-balik dindiam. Itu canggihnya penemuan teknologi. Sehingga bumi Allah ko lah tinggal sagadang 50. Parabola je TV warna labas serak sampai ke bukit-bukit ditonton bebas tanpa filter di masyarakat umum. Bayangkan, kalau biskop lah masuk rumah, diskotik di dalam kamar, tidak ada istilah 17 tahun ke atas, sadonya boleh menonton. Nan tua, nan muda, sama saja, kunon pulo, nan gadi tangguh. Mi tua bagandian, mi nantu, mama rumah, bang sumando, ipa bisa, tidak masalah. Tentu saja, dampak positif dan negatifnya lah merubah gaya itu orang awak. Nan terkenal dengan ungkapan Ulando, benteng basi, Minangkabau, benteng adat. Kojolah. Bateh-bateh pergaulan, pandangan hidup dan norma yang membantu kaidah sosial di masyarakat Minang klasik. Sadunya bagi serlatak tanpa terasuk. Serama dengan itu pula, timbul benturan-benturan nilai dan menggetarkan sandi-sandi adat untuk kemudian menghampir di berbagai sektor kehidupan. Apapun itu kehidupan di bidang ekonomi, kehidupan di bidang pendidikan, di bidang kamtimas, hubungan muda-mudi, pergaulan remaja, dan bidang-bidang kehidupan yang lain. Dan kasadonya itu akan bermuara pada keruntuhan nilai-nilai moral dan risiko dikatakan budi. Orang Jawa mengatakan tata krama. Untuk itu parabola tidak perlu dilarang. Turis mancanegara tidak usah diambil. Sebab di samping manfaatnya memang ada usaha itu bak mampang kalau do di tapak tangan awak-awak di peluangnya. Dan penting kita berbuat sesuatu dalam mengantisipasi dampak negatif dan dibuatannya. Sebab karena itu tentu saja diharapkan kebijakan-kebijakan tokoh formal di masyarakat, Pak Kades dengan perangkat desanya. Dan ini Mama sebagai tokoh non formal, nan saiknya tentu saja balain ke Pak Kades ataupun Pak Kadus. Nah, guna memandangkan ayabah nan datang menghondok itu, tentu saja dibutuhkan para penghulu nan berkualitas, nan merakyat, nan suaranya lantang menjawab tantangan zaman. Mencari orang nan memenuhi kriteria umum untuk posisi itu tidaklah sulit. Tapi memilih dan memenuhi syarat mungkin jepatui, itu yang menjadi masalah itu masuk ini. Basua orang yang mungkin karena giliran tibodinya karambia tunggu di matu, tapi tidak patut dia agak bingung dari gitarnya kan dosa lain. Lain dan sehat agak juga, pendidikannya sekolah rendah tidak taki tamai SD. Nantinya ia oleh cadia, tapi cadia buruk menjajuk di dalam kampung. Dan neten rasuk kepada sayang saketek mentiak bana pantang ngeliat nanti celak pajudi peminum pulau. Sesudah ditukik-tukik pandangan lampir di layang-layang caduak kenan Jawa lain nampak orang nampak tuik nam berhak pun rela melapehkan. Patui Allah mungkin tabau tanpa nado potongan lain tamatan SMA Muhammadiyah pitih banyak agama tahan. Tapi ada tapinya. Kurang selesai sabalangu menyo tinggal di rantau orang. Bang masuk mangkok kepulang pemusim menjajak kampung. Percuma. Di awal kunonya tampil bayu coba tidur bakih mengadu elok buat main sulit makan waktu interlokal maha pokoknya makan hati juga menjadi. Oh lai beliau tinggal di Sumbar jadi pegawai pemerintah ndak dapat pulang tiap minggu dah di jalan sari besu ado bana liau di kantua mencari awak orang kampung satpam banyak parisonyo ansip mambek pintu masuk sekretaris manggil yang saja. Akhirnya sesudah dia angin dikisai-kisai diindang ditampi-tampi dadak tapang-ngata menyisih tinggal tarik ikan ini diangkit sajunan pergi rumah lah dapet mangkunya bedo besu lah biar kematian minyak habis sambat tak lama pitih lindang utang tak lansai satu dilema angku-angku sana pendangan tamakan buah simela kamu kian entah kemari bedo sulit mencari orang dan memenuhi syarat mungkin cepat akhirnya tapasu mengadakan apuran ado. Biarlah kok kurang-kurang seketek ke baju, maka diambillah dan mungkin saja dipertahankan giliran karena gadang balega cadia basalin kok jatah hendak diambil antah bilu sampai ke awal. Tapi yonan tadi sakalat ambil kesalendang pendukung anak turun mandi. Joadat ini mengapalang dosarak jauh sekali. Ndak tantuan ang tadi kakok ba ayam dianjak malam kamanga koden upah tajawet kau pincang angku cincin sudah jadi takuduang. Dia tu, dia memang kurang siap, tidak dibekali dengan ilmu yang memadai. Padahal masalah problema kini tidak lain pagang jogade dan lapeh jos tempel jempol jari, tapi lah turun meyakan tu urusan orang pedasi soal sertifikat binetaris. Kemanakanlah jadi awak SMP pun tak merasai.
Sehingga terjadilah akun dikatakan mbak mapi basi jebilah matu piru hikiknya loyang. Akibatnya timbul minder, rendah diri, hilang wibawa, undak kreatif, kurang tanggap. Di toko mengku berbunyi jadi pengulu katua-katua. Gilo maiku apa dapat orang laki lah pengulu dan ditanjuang si pongang saja dan tadanga. Anda situ dah. Soal mungkin no problem. Nam paralu patuitnya. Kini sarjana nam paralu kayunya nak dipandang. Biarlah nak jadi rantau keadawa. Sebab sekarang kita harus berpikir realistis. Kita butuh datuk yang punya skill, punya mobil. Rancak. Malah kita bangga banyak pegawai jadi datuk, pejabat jadi pengulu. Adonan dosen, pengacara, nan abri, orang berpangkat, bos nan hebat konglomerat. Malah adonan dari eselon atas toko nasional. Se-Indonesia orang bantuan ke beliau. Tapi sami mawon sarumang samong nan bak pawah ganti yang bacang sungguh baralia sinan juga. Iyo lah dapat dan di hati, tak dapat bahkan dah hati. Awak kanyang juarok saja, bangga mencari dari jauh. Disapunya keindak juga punon kesinggah menandangi. Kadang-kadang beberanikan diri menemui beliau ke kantor atau ke rumah, mengadukan perasaan sepadan dianjak orang. Maka datang sambahlah si kemanakan. Sambil melo ila tak duduk menggamak-gamak tapak tangan tadanga suara sandek-sandek. Macam kau kemangku. Lagi dulu ambo minta maaf. Kok kato indak tak susun tolong song ambo mengecek. Sebab apa? Sebab ya maklumlah akak balum pendapat kurang pengalaman jauh sekali. Adapun kedatangan ambo kemari, ayo tutupuin aja, jangan bertele-tele. Tagaguk si kemanakan. Ibu bana di dalam alun sampai kecek terbuka pakatan malah mulia. Awak datang pe mengadu di katukannya tele. Sebab tele bahasa awak sama joglo orang cara Betawi atau goblok bahasa Jawa. Terjadi miscommunication. Timbul salah kaprah nan membuat jarak kejiwaan antara nama memimpin dengan dipimpin. Satu kondisi nan tak mungkin berkembangnya kepemimpinan yang leadership. Maka lunggalah kedudukan penghulu intelek di mata anak buah awam. Nan baklah dia lunggah pemaci. Tajam tak bisa dipakuakan gunci yang tak dapat dicucuakan. Tadanga kacikak di palanta. Beliau iyalah penghulu tapi lapang hulu. Nah, itulah problema masyarakat adat kita termasuk kini yang sulit mencari orang nan tape nan memenuhi kriteria mungkin serta patui. Lainan patui tidak mungkin dapat, nan mungkin patui kurang. Dia indah ke makapai diambil saja salah c asal jarundo tak bunyi. Apa yang dapat kita harapkan dari kondisi semacam itu? Lah dua masalah dan kita singkong. Kini masuk ke masalah nan ketiga, yaitu moralitas nan rendah menjatuhkan citra minyak mamak. Pemerintah kita lah mencanangkan program untuk terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa. Dari pribadi nan barasia pikiran, barasia kato, barasia perbuatan akan timbul wibawa dan karisma. Tipe pemimpin macam itulah yang diharapkan dalam mantap umat kepada tujuan luhur masyarakat yang adil dan makmur di bawah ampunan Allah. Baik itu program organisasi negara dalam skala makro, apalagi organisasi adat yang memang landasan berpijaknya adalah moralitas. Sedangkan moral itu sifatnya sangat sensitif. Nan di Minangkabau tidak dapat dirumuskan dalam kalimat. Sebab ini bukan untuk dikatakan, tapi untuk dirasukan. Sedemikian komplit dan kompleksnya masalah moral. Seakan-akan ini menduduki ranking teratas dari urutan kemanusiaan manusia Minang. Memang, siapapun tahu bahwa cadiak paguno kabatanyo kayu paralu kabatenggang bagah tapakai kemangadu. Tapi baalah hebat santiang orang. Kalau budi kasar perangai kasih sebelah mata takkan dipandang. Ko idui indah babudi, mematuhi bana cadiaknya orang melengah. Melimbak kekayaannya orang tak ajua, ko api disambuakannya orang melengah kemangapa. Makonyo, banyak pepatah jo patiti, banyaklah pantun jo ibarat mamang jo bidaran ungkapan kata bakie yang menuntun orang Minang jadi manusia bersih. Nah, untuk menjadi raja di negara orang Pandeka, tentulah orang nan tinggi ilmu sileknya. Orang yang pantas jadi pengulu pangka jahulu orang baradat, pastilah nan babudi luhur, mempunyai akhlakul karimah, moral dan etika. Memikir balam je balam menjadi puyah itu bunyi falsafahnya. Tapi yang kuangku salah benar. Dek kuaitnya gampu mahoya, gagalnya sampai kapitalo. Rupanya bukan saja pucuk karambia nama liwak rumput di gurun satu bagoyang.
Aji mumpung gadang sedang di tangan, kesempatan sedang terbuka. Itulah gejala nambu wabah di ujung abad ke-22. Maka penyakit penyalahgunaan jabatan, kolusi, intimidasi untuk kepentingan pribadi, manular juo kan ini mama walau secara kecil-kecilan sesuai wewenang kuasanya. Berapa banyak itu danga keluhan kemanakan dek kebijaksanaan pengulunya na menyimpang, bakato dareh di pusaku memancang tanah ulayat pintu jual di palapang pesak gadai di Palunggah. Sebab dari transaksi jual bali pagang gadai, beliau mendapat uang adat komisi jauh ini. Itu nan sifatnya perkorangan. Aduh ini mama di satu negara dan sampai hati mau obral galap penghulu kepada orang dari daerah lain yang tak berhak dengan imbalan macam-macam. Masya Allah. Ada puluh beberapa orang penghulu nan melekalisir batagak datuk di perantauan. Entah di mana letak supadan ke mana simpang sapiannya yang jadi beliau penghulu ngaran. Pernah di tahun 70-an ngkonku. Gala datuk Merawa Gadang dianugerahkan kepada seorang pejabat tinggi Putra Sunda. Walau beliau sadar banget bahwa gala datuk di Minangkabau tidak sama di datuk di Malaysia dong. Atau gala bangsawan negara lain yang bisa dihadiahkan. Atau gala kesarjanaan yang disabui honoris causa. Mungkin saja motivasinya bukan material. Tapi apapun alasannya itulah menciutkan simpati masyarakat ke orang adat. Bukan kita sambilik juga lah kehormatan. Bukan tidak pandai mengharapkan jaso. Tapi tidak ada sudah sipasinya gala datuk ada giagiah. Sentot Ali Basha, komandan resimen di Penigoro yang pernah membantu rakyat Minangkabau melawan Ulando, tidak dia gala datuk. Kurang apa jaso Ajeku Salim mengharumkan nama Minangkabau? Apa kurang gadang merawan yang dikibarkan Pak Hatta, Pak Yamin atau Sultan Syahrir? Seorang pun tidak ada beliau yang dianugerahi gala datuk. Anggung kudu sangat pendengar. Kedudukan penghulu itu antara lain disimbolkan dalam ungkapan nan pai tampe katanya pulang bakeh beberito. Dalam konteks itu, hubungan antara penghulu dan anak buah bukanlah hubungan tugas, hubungan kerja dan harus dipertanggungjawabkan secara administratif. Pengertian batanyo sebelum pai, hingga samu dohjo menghadap mohon petunjuk dan lazim dilakukan bawahan ke atasan. Dan babar itu sesudah pulang balain juga laporan dari prajurit ke komandan. Tapi ini lebih merupakan basa-basi sebagai perwujudan rasa hormat oleh rakyat ke pemimpinnya. Begitu hormat. Sehingga setiap kegiatan harus sepengetahuan penghulu dan dijagonya bana martabat beliau jangan sampai tanoda ada ulah laku paranginya. Itulah cara anak kemanakan mahamba gadang manjuang tinggi sehingga gadangnya terpelihara dalam kaum, bahasanya terjaga dalam suku tuahnya berkibar di negara. Untuk itu, ini akan membela mati-matian kalau mamahnya dilecehkan orang. Jangankan mahinu memberi malu, mencaciknya merendahkan, dipawaang sebut namun saja punya tak rela walau dari mak ketumbuhannya. Nah, supaya terjadi keselarasan, andaknya hal serupa itu diimbangi oleh sang penghulu dengan sikap mental dan moralis. Alangkah kecewanya kemanakan kalau bijo tinaman sagan tumbuhan. Lah di siang dilambuk-lambuk di pagar lalu dijunjungkan gakang memanjat petuju. Lah nyatu martabat malin katu hakikat kok manti katu penghubung bebalang katu mendarik penghulu katu menyelasai. Tapi beliau mahariak jua basin siang langan tengah balai. Turun bangkitnya tiga tingkit sipai bebalang yang pakai. Sayang banget. Konyak datuk satu bagurau tidak salah. Sebab saluang jodendang adalah seni, budaya tradisi Minangkabau yang mesti dilestarikan. Apalagi sipaiknya mempahami masa budi. Namun harapan kami, mohon menjaga jarak dalam pihak gurau kalau nak budu banyak kandak. Lek pengaruh dangdut lagu kini saluang laku muah satu latah, pantunya barek ke kida judulnya antantah. Kadang-kadang aku minta lagu bernamuruk baremot pesorak kurang sebalik ke milagata di miangnya. Usah kembayalah. Kumuh pakaian nantakana baju namilik punya kami yang ku menumpang memakainya. Walaupun paruh laba karek sayok je kuku laba pontong indak salah kemari nampak. Di paunan di paburuan di lapiak meja domino di tanah lapang olahraga. Nan pinta je pintu kami. Uku aja jangko jangan lampau cupak je gantang jembalanjung. Di mana letak batenya angku nam paham tentang itu. Kalau ia merandam kulit lapuaknya sampai ke pengubah binaso tariknya di dalam. Kok bulan tu bana apa penyakit ke mana bintang minta tawa bayi lauratuk hilang kalam. Angku sangat pendengar. Ikut faktor keempat atau terakhir nan menyebabkan menyusutnya tuah nenek mama di negara. Dalam menerima budaya luar, orang Minang tidak bersikap tutup pintu. Dari manapun datangnya silahkan masuk.
tapi nyo selektif dalam memilih dan memilah nama yang cocok untuk dipakai. Adonan ditransfer diterima bulat-bulat sebagaimana aslinya. Adonan ditolak sebab merusak tatanan adat, dan banyak yang diterima sesudah dimodifikasi sesuai dengan selera Minangkabau. Dari dulu sampai kini orang awak senantiasa memperkaya khasanah budaya dengan memasuk dari barat maupun timur untuk kemudian diklaim sebagai milik Minangkabau. Mari kita cari beberapa bukti di bidang mode pakaian, termasuk yang diabadikan sebagai pakaian adat. Bahan saluak mesti dari batik, sedangkan batik adalah khusus hasil kerajinan orang Jawa. Tapi orang awak tidak memakai belangkon, hanya membuat bantuan sesuai dengan falsafah Minangkabau, sehingga bantuan tadi menjadikan saluak timbul yang dipakai sebagian minyak mama kini. Baitupun Sarawanya yang disebut Sarawaga dan Guntiang Aceh asalnya pasti dari Aceh. Sesudah disesuaikan pada mula ini Sarawak Guntiang Aceh, bukan Sarawak Aceh. Nan dibungkasi Guntiang Siko artinya mode asal, dan hasilnya balain dengan pakaian asli orang Aceh. Demikian juga halnya dengan baju Guntiang Cino, mengambil motif dari Tiongkok. Buki Makassar pakaian orang Sulawesi tapi ditanam di Selungkang. Sarawak Batik bahannya dari Jawa, Kupiah dari Pakistan, Palekat dari Yaman. Soal selempang kain sandang antah siapa nama niru. Sebab raja-raja Turki memakainya dan ditepenuli namanya ulos. Kau ada nama tanya? Apakah mode asli tidak ada di Minangkabau? Ada, siang ngecek ini tak. Orang Minang Saisuk memakai segala hitam. Baju kurang balasari Sarawak pansi gedang kaki tekanak letak segitiga. Baik itu catatan Ibnu Battuta, pengembara bangsa Arab yang pernah melawat ke Minangkabau pada abad ke-10 Masehi. Apa salahnya meniru kalau memang rancak, pantas dan tidak merusak barang alam. Nah, kita lihat di bidang kesenian. Alat-alat musik seperti rabab adalah gabungan antara gambus dari Timur Tengah dengan biola dari Spanyol. Kucapi hasil adaptasi dari kita, sedangkan rabana dari Arab, tanggua dari India, tasanyo asli Pariaman. Baiklah keterbukaan Minangkabau menyerap sesuatu yang datang dari luar, diadaptasi, diolah, disesuaikan dengan prinsip memperkaya diri, namun tetap konsisten syarat memelihara keutuhan apunan aduk. Lain halnya dengan budaya lahiriah yang kita sebutkan di atas tadi. Ada ajaran-ajaran yang bersifat moral spiritual, kurang awak ekstra hati-hati. Apa lain yang mengancam eksistensi pola pikir yang sudah baku. Kita tidak membutuhkan teori-teori dan falsafah kehidupan orang lain, karena kita yang mempunyai landasan yang kokoh dan mapan tahan uji. Kecuali dengan kehadiran Islam yang memang sifatnya penyempurna dari susunan manusia yang tidak sempurna. Kita lihatkan satu contoh, bagaimana wujud budaya Minangkabau itu mempertahankan diri. Adalah sangat mencangangkan para budayawan melihat kenyataan bahwa sistem matrilineal mampu bertahan sampai abad kini, padahal dunia peradaban pada umumnya lah menganut kekerabatan patrilineal. Apa sebab? Karena matrilineal itu atau bebanso kepada ibu merupakan urat tunggang budaya Minangkabau. Tampik batumpunya batang serta cabang-cabang budaya itu sendiri secara keseluruhan. Nagari sebagai tanah pakai tumbuh dihabiskan dengan tak tagamang. Sebab ku indah di ladang iku di para etan Indo bisa duit. Disulit pematang subur juga. Tapi kalau urek nalah kaboket tamat rakyat Minangkabau balipe adat jadi bagus. Baik itu kokohnya tonggak-tonggak demokrasi yang membentengi budaya Minang sehingga keangkuhan kolonialisme dari Eropa dan feodalisme dari Subarang tidak pernah mampu mendobraknya. Pandangan persamaan hak, kebebasan bicara dan mengeluarkan pendapat, hikmah musyawarah dan lain-lain jaminan hak asasi manusia lah tanggung dalam di pribadi-pribadi orang Minang. Kesadaran bahwa antara pemimpin dan rakyat hanyalah dibatasi status dan bukan kekuasaan telah membantu gaya hidup sebagai manusia merdeka, tapi terpimpin dan terarah menurut polanya sendiri. Dalam perjalanan sejarah, beberapa kali datang kekuatan yang bersifat memaksa untuk meninggalkan prinsip-prinsip itu. Tapi dengan daya fleksibilitas nan tinggi, inyo diganggam sementara namun indah dipaci aret. Itu yang dikatakan anggak geliang namuh dalam nangu tengah tiku. Biaya rumah dihoyak gampu nan tunggak di sandiju. Silahkan roda nak putar sumbu di tengah tak beranjak. Akan tetapi yang kuang kurun sana, kini ada gejala bahkan dirasukan kehadirannya. Bahwa disadari atau tidak, sebagian tungani rumah gadang lah menggeser-geser tapak rumah dari sandingnya. Pernah terlontar dari mulut seorang pengeluh berpengaruh
bahwa persenyawaan adat yo agama nan tertuang dalam doktrin adat pesani syarak-syarak pesani kitabullah dikembalikan kepada konsep lama di masa Islam alun mencakam, yaitu adat pesani alua, syarak pesani kitabullah. Patut banyak kita khawatirkan kalau itu merupakan usaha untuk membuat jarak antara adat dan Islam danlah menyatu bapa satunya kuku jodagi yang sarasi bahaya dengan ikan. Selain daripada itu, dirasukan pula hembusan angin reformasi di sekitar demokrasi ala Minang. Memang orang awakku terkenal kritis, tapi kadang-kadang kritikannya ngawur dan liar tanpa kendali. Ada kalanya via cemooh dan merusak atau sidang palanta soal mota. Begitu juga dirapek-rapek di Balero. Saking demokratisnya, jalannya sidang baliku-liku bertele-tele. Sadonya ingin nak mengecek, lampia boleh ada saja namang pasagi lah makin rimbun datang menutup maratehi. Sehingga acara sepanjang paso-paso, rapeknya sepanjang kali-kali. Melihat kepada kondisi yang tidak sehat itu, timbul ide dari para penghulu beraliran demokrat supaya dalam merumuskan berbagai masalah tidak guna paham palapiak balayo daun, tidak perlu barapek musyawarah. Kita harus menciptakan kerja yang efisien dan efektif, tidak membuang waktu dan energi. Untuk itu kapling-kapling saja urusannya. Kira-kira itu buah pikirannya. Atau berdasar pengalaman di berbagai forum, apakah itu di forum organisasi, perusahaan dan kantor-kantor, yaitu sebelum dirapekkan setiap masalah dirumuskan dulu, disusun skenario dan matang. Baru beko setelah masa dilemparkan ke sidang musyawarah. Orang mangguak meja di toko rapek bubar laki dan hitam kena putih. Direkayasa. Itulah yang sedang trendy masuk ini. Oke bos, kami terima pembaruan gaya klasik kurang awak dan kehilangan efisiensi. Yang lamban tidak sesuai jo susunan serba cepat dan praktis kini nangko. Lapuak-lapuak dikajangi, usang-usang dibarui kok sama di siang. Tapi sayang tujuan elok menabang kayu mati jadi ndak elok. Karena akibat tabang tak bawah cangkeh berbunga di ondohnya, durian labek di runtuhannya, tinayong tanaman dan di bawah. Usahlah hendaknya prinsip-prinsip musyawarah yang menjadi denyut kehidupan Minangkabau dikorbankan dek mengajar target capek sampai. Sebab nenek mama tidak boleh mendinding sampai ke langit, mampang sampai ke muaro kata sepakat mematehi. Apalah artinya dapat pinjai kalau kapak pengabuang dah hilang. Mungkin dari sononya lah tahu johak. Orang Minang itu memiliki rasa harga diri yang tinggi, dan perampasan terhadap apa yang menjadi haknya itu ditafsirkan sebagai pelecehan. Ini tidak butuh penghormatan, cuma penghargaan. Dalam tata krama pergaulan sehari-hari, kita tak akan menampak orang membungkuk-bungkuk, sungkem atau ngesot jalan ikua memberi hormat. Cukup dengan tago sapo, indak perlu cium tangan segala macam. Coba perhatikan sikapnya dalam bersalam. Jarang sekali orang ngawak dan membungkukkan badan kepada orang yang disalaminya, walau dengan siapapun. Dadonya tetap tagak, sebab indaklah pantas merendahkan diri kecuali kepada Allah. Laijo orang, ini sama jawab. Seakan-akan baik itu pendiriannya dalam dunia pergaulan. Maka bagi yang tak tahu jo karakternya akan mengatakan bahwa orang Minang itu keras kepalamu, susah diatur. Padahal bukan. Kalau mengerti kiatnya malah paling patuh, mudah dibawa kerjasama. Kuncinya usah disuruh tapi diajak. Janinnya diperintah, harus begini, mesti begitu laksanakan. Jangan. Kalau nak menyuruh, suruh aja kata-kata. Ayo, ngolah sama-sama wakai. Pakaikan ilmu memandikan kudu. Tuannya dulu masuk ayah baru kudo tajun baranang. Dalam bermusyawarah, tolong dengarkan pendapatnya walau tidak terima, tapi usah dibawa lalu. Sebab sifatnya tidak namuh nerimo sekalipun niu. Baralah kalamaknya, orang Minang tidak terbiasa makan pisang takubak. Rekayasa tidak laku di tanah Minang, konon pulau main tunjuk, main cambui. Sorry, Mek. Oleh sebab itu, sikap sebagian penghulunan terlanjur latah jo rekayasa, bisa diatur dan lain sebagainya, takkan mendapat simpati di hati anak buah.
malah akan membuat jarak dan mungkin antipati. Tentu saja, dengan kondisi semacam itu, nenek mama akan kehilangan tuah, kehilangan popularitas dan wibawanya. Hal yang pasti merugikan kehidupan beradat dan kehidupan bermasyarakat. Itulah ampek faktor penyebab nan timbul dari dalam terjadinya krisis kepemimpinan nenek mama sebagai pamong di masyarakat Minangkabau. Nah, kita masuk pula kepada ampek faktor nan datang dari luar lingkungan pemangku adat itu sendiri. Faktor pertama ialah perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam menata pemerintahan desa di seluruh Indonesia, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Dampaknya untuk Minangkabau ialah tergusurnya kedudukan nagari nan selarut selama nangko menjadi tingkat terbawah dari jenjang pemerintahan. Posisinya kini digantikan desa di tingkat 2 atau lurah di Kota Madia. Dan wilayahnya adalah jorong-jorong sama soba nagari siswa. Perbedaan prinsip antara wali nagari dulu dengan kepala desa kini, antara lain wali nagari nan sabalunnya banamu pengulu kapalo atau nyek palo. Dipilih nenek mama dalam nagari bersangkutan dari kalangan sendiri. Dan ia bertanggung jawab kepada majelis adat semacam kan kini. Fungsi camat hanya mengontrol. Sedangkan kepala desa atau Pak Lurah dipilih langsung oleh rakyat, kemudian dikukuhkan bupati kepala daerah tingkat 2 dan bertanggung jawab kepada camat kepala wilayah. Manajemen dan kepemimpinannya sudah terpola dari ateh, baik itu pun perangkat-perangkatnya secara terbatas wewenang masing-masing. Di pemerintah nagari dulu diprogram berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kondisi dan situasi nagari bersangkutan. Bagaimanapun dampaknya dirasakan, itikat pemerintah pasti elok dan itu merupakan satu keharusan dalam mencapai jaringan pemerintahan nalabia sempurna. Lanyoknya pemerintahan tradisional nagari hanya merupakan ekses dalam pembangunan. Ibarat kata pepatah, baluluak dapet cikarau marugi mangko balabo. Untuk itu, kita sambut dengan semangat nasional nan tinggi demi terwujudnya cita-cita masyarakat adil makmur. Kini nenek mama lah bebas tugas dari fungsi andiko di nagari. Inyo bagaikan pejabat nan menjalani masa pensiun. Keceknya indak didangalai kebijaksanaannya indak terpakai. Aso solok 2 selayo 3 padang sampai kompani. Dahulu awak nang kodohnya kini orang lain mengamudi. Tapi syukurlah. Tagamang lain menjawab kok tangi hado ke memujua. Pemerintah daerah Sumatera Barat mengeluarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 83 dan isinya menetapkan bahwa nagari adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Taradok, penguasaan dan pengelolaan hak-hak eks nagari tetap ditangani nenek mama melalui lembaga dan menamakan kerapatan adat nagari. Seumpama pakan, galanggang, balai adat, gurun dan apa saja yang menjadi kekayaan nagari tetap sebagaimana dulu dan kelestariannya di bawah penguasaan camat setempat. Dari komersialisasi inventaris itulah organisasi kan dibiayai. Alhamdulillah. Kiprah nenek mama tidak sampai dihabiskan tapi dikurangi. Indak ditarah di Cikualicin, cuma sekadar ditutuh di Pangke Singke nak sesuai dengan zaman. Sekali ia gadang, sekali tepian berubah. Sekali gajah menyebarang, sekali lantak tercabut. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Segala sesuatu akan berubah menurut kodratnya. Beredar di jalur rotasi yang telah diatur oleh Zat Maha Pengatur. Dan itulah hidup. Adapun hal kedua yang menyebabkan nenek mama kurang populer ialah dengan terjadinya pergeseran pandangan hidup akibat modernisasi. Ada 3 masalah puluh yang membantu masyarakat ke arah itu. Yang pertama, kehidupan di rantau nan tak dijangkau hukum adat. Kedua, hilang ketergantungan ke tanah pusaka. Dan ketiga, pengaruh paham kebendaan dan menipihnya semangat kebersamaan. Mari kita sigi satu persatu. Mungkin dek sari hidup masa Jepang sampai ke zaman revolusi berlanjut ke zaman darurat. Babaju kain kulit taruk makan kecimuh nasi jagung maik bakapan lapik pandan. Maka sesudah terbekak perhubungan sekitar tahun 50 urang awak lingkuik bajalan tumpah ruah karantau urang. Berubahlah kecikak lama daun nipah timbakau padang sudah nikah pai kaladang kepada daun nipah timbakau lintau sudah nikah bau marantau. Baserak si BA di muka bumi. Malampau sekilang ya bangih malinteh durian di tekuk rajo. Ilyas pisak pisawanyuk menyebarang ombak nabada buah. Sampailah ke Siak Indopuro hingga kalangkat Tanah Deli, lapeh ke Aceh Tigosagi Rajang Pasmah Ampek Lawang Sabate Lampuang ke Jobasa. Kemudian menjala lapeh ke Bantan ke Jawa Tanah Mataram ke Bugis Tanah Mangkasar tiba di Ambon di Mandadu. Sehingga kini bukan lain hanya Nusantara,
antara Sabang je Maroke, tapi rantau dunia antara Jepang je Maroko. Kok sudah roket tambangan memuik pasisia ke teh langit, si Padang tiba dahulu. Menggalih di pasar bulan, babelok menurut bintang induk samang di matahari. Wallahu a'lam bishawab. Angku-angku di sana warga Minang yang hormati. Barangkali indak tapek lai istilah merantau untuk orang awak yang meninggalkan kampung. Sebab hakikatnya mereka bukan perantau, tapi pemukim nalah maunya kampung orang. Lah berumah batanggu, lah beranak pinak. Pulang sekali-sekali bukan pai maunya rumah gadang bertahun bercucuk tanam. Hanya sekadar berjalan-jalan, bernostalgia baginan tua, rekreasi baginan muda. Maka wajarlah kalau gaya hidup, karakter dan sikap mental lah dibantu dek budaya negari di mana tinggal. Sehingga makin lama makin bergeser dari pengaruh adat Minangkabau, budaya asli nenek moyang. Kalau baginan pernah gadang di kampung, mungkin raso nalamu masih tinggal. Baso basi tagu ajo sapo sagan mengagan ipabisan lai juo tabaun-baun. Tapi bagi generasi nalai gadang di rantau, lah jauh panggang dari api. Jangankan beradat istiadat, carwawa pun ninyo tak paham, kok kelai patah-patah. Dan nan ironis nan sadiah bana. Kok pulang paja dari rantau mengecek yunan di rumah. Orang kampung lah tak ada ulu wangi lah tadah dari cangkia. Bapasokan basisih berdondong-dondong baku mahak bapie-pie jumiso inyo nancama tau semedang jadi gensi talatak sate jo kampiun. Sainggo kalahlah limau dek binalu hilang nan asa dek nan pasa. Kau diperkenalkan ikonan mama inyo tercangang heran gadang. Ba dek mama laki-laki biasanya padusi di pamama. Disuruh tamui rumah penghulu inyo digalak lakikian. Sebab nan penghulu caro dirantau tuan kadi tukang nikahkan. Udahlah tuah nenek mamak talendo gadang martabatnya jadi lelucon bahan galak. Bantuak kekeluargaan rumah tangga di perantauan. Nyato-nyato lah baki saduduk bapa yang tagak dari pola menuri adat. Kekerabatannya indak lain memakai garis mamak kemenakan, tapi berpindah jalur kepada bantu ayah anak. Si Upi atau si Buyuang ndak punya hubungan batin dengan mamaknya. Sebab ini cuma merasukan di pangku bapak, ndak pernah lebih dia mamak. Sedangkan suami istri pun merasa bebas dari kungkungan hukum adat. Karena tanah di rumah yang ditunggu pitih modal pokok penggaleh bukan berasal dari milik pusako tinggi. Ba itu sifat rantau jauh karena keluar sumber. Ba itu pulau rantau ampia. Walau dari Kasang ke Kota Padang, dari Lasi ke Bukit Tinggi atau Situjuh ke Payakumbuh, dek kampung lah batinggalkan merantau jauh tu mah namanya. Kok tiba mama rumah dari kampung, beliau tamu dari orang Sumando. Orang Sumando yang jadi tunggu, kini mama jadi abunya, baik itu aturan main. Itu cek. Yang kedua, hilangnya ketergantungan ke harta pusako. Seirama dengan derap langkah di berbagai sisi kehidupan, kini lapangan dan kesempatan kerja terbuka lebar. Indak saja menjadi guru atau pegawai di kantor-kantor, juga menjual jasa keterampilan, berwira swasta, dan sifatnya industri, kok kunung pulau pedagang baniago. Sehingga animo angkatan muda merosot tajam untuk memilih profesi sebagai petani. Bahkan ada gejala, seakan-akan kerajo maulah tanah itu kurang bergengsi. Padahal kadang-kadang hasil panen bapara lado lebih gadang dari gaji 3 bulan pegawai negeri golongan A. Namun itulah satu kenyataan, bahwa di masa kini, orang indak lain mengandalkan hidup kepada harta pusako tinggi. Maka berkuranglah nilai guna tanah sebagai milik adat dilihat dari segi ekonomi. Begitu juga secara sosial. Uranglah mulai anggan maunya rumah gadang. Selain Mbak Raso tinggal di asrama dan memerlukan banyak tenggang raso, Mbak himpun di satu rumah kolektif dengan banyak anggota keluarga akan menimbulkan banyak puluh persoalan. Lebih eloklah membangun pondok mungil untuk anak-anaknya, biar sederhana asalkan merdeka di rumah awak. Terakhir, orang pun mulai sagan membuat rumah di tanah pusako. Ini lebih berminat membeli rumah perumnas, walau tipe 6x6 tidak masalah dan perlu aman dan tenang. Ko isu atas sesak kemenjua atau diborongkan meminjam PT Bank, tidak perlu mufakat jurnal lain, tidak ada pihak kemenggugat. Dengan semakin jauhnya dari jangkauan hukum adat, semakin lebar pula lah jarak dengan penghulu sebagai pimpinan adat itu sendiri. Dan ketiga, sifat materialis dan individualis di masyarakat. Kait-bakait jalan tadi, kinilah terjadi pergeseran nilai pandangan hidup dari alam solidaritas rasa kaum famili ke arah kebendaan dan hidup surang. Ada fenomena di kalangan orang awak mulai mau kuas sesuatu dari sudut benda semata-mata, dari pitih juga kekayaan. Biar dirantau atau di kampung, kurang terpelajar je orang awam sama sesifat separangai bahwa kini zaman komersialisasi. Apa saja dikomersilkan, baralek bisa diborongkan prakaro dapat diupahkan. Membali nasihat mengkubuliah bertarif orang bapi tua konon jekan tua berurusan.
Pendeknya ndak ada cerita lokak perai sadonyo kepiang nama atur. Kok lai pitih kemasuk kaja dengan sampi. Tak peduli di bawah ketalanya dengan di sampi yang ketalendo. Malu habis budi tersingi halah haram beko dietong. Sosoh tarwih. Nah, tiba mencari kami nantu pulau. Bukan piiannya nambah pandang. Indah asanya nambah kaji. Tapi uncangnya. Kok pegawai bara gajinya. Kok menggaleh lai betokoh. Kok tentara apa pangkeknya. Di nagari adat Bajapui, dahulu gala nan barago, kini kok titel nama tanyo. Kalipah Banalawak, turunan Bansu Rajo-Rajo, peduli aman. Emangnya lu punya apa? Bah itu logat orang Betawi. Batu ajo pantun jamari. Balingka koto pembatan ketigo jo koto tuo nang kampe jo koto gadang. Dahulu asar ang tanyokan, kini nang kayo nang paguno nang bansai tinggal di belakang. Gotong royong, rasa kebersamaan, kepedulian sosial, na menjadi marih angoknya adat Minang kini lamiti hampir pupui. Nan perlu urusan awak, urusan orang lain itu masa bodoh. Nan diurang dan diambil, nan diawak dan barikan. Itulah semboyan hidup orang modern. Tolong bantu, jarang basuo, salang tenggang besari bana. Tapakia gadih dalam sama, tagagau rando dengan kalam urang sabalah kemaliangan, eloklah hantuk diam sajo takwi ikan tua jadi sasi. Kalau ajaran papatah mengatakan, ada hidup kan jalang menjalang, ada sakit silau menyilau, ada mati jangok menjangok. Tanah sabingkah laba miliak rumput salai laba punyo tinggal malu walun membagi. Tatungkui samu makan kasiak ketilantang samu minum air. Atau ajaran agama dari hadis, hiduplah bak dua tangan gawi menggawi dinan gata tolong ketolong jokarajo. Usahlah hidup bak talingu, walau badampi yang badoan dua-duanya saling membulakang sepatah haram basapuan. Kasadonyo lah tinggal kato-kato. Kasadonyo simbol kosong hiasan bibia pemanih kecek cedek pandai nyatonyo hidup surang-surang. Di sana pendengar. Masuklah kita kepada masalah yang ketiga, yaitu Islamisasi adat Minangkabau dan alun tuntas Samparono. Sebagai hasil produk daya fikir manusia dengan segala keterbatasannya, adat Minangkabau bukanlah teori kehidupan nan maha sempurna. Inyo mempunyai kekurangan dan kelemahan, ketidakpastian, apalagi kemampuan menyesuaikan diri dengan zaman yang tak pernah diam. Untuk menjadi satu ajaran yang konstan, lestari dan tahan uji, inyo mesti merujuk kepada ajaran ciptaan Tuhan. Dan itulah dilakukan Minangkabau sesudah Islam diterima. Kemudian ditempatkan di landasan yang paling ideal. Itulah inyo adat basani syarak basani kitabullah. Akan tetapi, perpaduan adat jo agama indahlah tercipta baitu saja. Datang, berubah, dan jadilah doktrin adat basani syarak basani kitabullah. Indah. Dalam rentang sejarah nan panjang selama lebih kurang 7 abad dan melalui proses demi proses, barulah adat itu praktis menyanda ke batang Islam. Inyo tercipta menjalang pertengahan abad nan ke-19 sesudah terjadi selisih paham antara para pemangku adat dengan grup ulama revolusioner Harimau nan Salapan. Kemudian berkembang menjadi perang Padri dan mengundang Ulando ikut campur sampai menjajah. Sebagaimana karakternya, orang Minangkabau selalu hati-hati pencemburu dengan setiap yang datang dari luar. Baik tujuh halnya dengan kehadiran Islam yang dibawa saudagar-saudagar yang merangkap dai dari Arab ke India. Dan para misi Islam itu paham bana kalau sifat orang Minang pantang digurui. Mulanya tagak mencaliak, kudian baru menyimak. Kok lai raso kailok baru tagarak nak meniru. Itu pun secara diam-diam. Ibarat orang menyubarang, dirasu-rasu dinginai ya diaju-aju bara dalamnya, tahu-tahu ria indak karuah pun tidur orang tak tahu di tapian nya sampai di Subarang. Maka Islam nan tak dimulai jo pidato sifat mahaja, lama-lama dapat simpati. Melihat kepada akhlak orang Islam, mendanga inti ajarannya nan membawa orang berbudidaya, basulah persamaan pandang antara adat jo agama. Dan iko nan menyebabkan Islam diterima sebagai tamu. Alun picayo jeda buombak sebelum nampak dari pasiennya. Melihat contoh kanan sudah mencelik tuah kanan manang baitu sifat orang Minang. Kalau dikonfirmasikan pepatah demi pepatah dalam kaitan adat jo agama, dapatlah dibuat gambaran proses perpaduannya. Mula-mula orang Minang sebelum Islam nalah beradat balimbago, ndak pernah mengenal hidup sesudah mati. Ndak tahu kalau kita datang dari Allah kembali ke Nyojo. Ko umur habis hajalah sampai diantar ke Tanjung pekuburan ditanam ke liang tanah. Sesudah itu selesai, tamat sampai di sini. Maka dikatakanlah hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Fase kedua terjadi perkenalan. Allah basuo tahu rupo tagu sapu di jalan kari alun sajalan indah. Walaupun ajaran Islam amar ma'ruf nahi mungkar,
membawa orang kenan elok menagah ke jalan buruk, tapi dalam menyampaikan saruannya Islam lebih terbuka, lebih transparan dan indak banyak basa-basi. Iko nan kurang disenangi orang adat, nan biasanya menampuh jalan baliku memakai kieh kata bayang banyak sindiran diumpamu. Dek sairiang batu ke jalan sabiduk balaing dayuang tibo peringek dengan tuo. Peringeknya, inge-inge nan di atas nan di bawah ke maimpo. Hati-hati junan tibo orang bertandang membawa lapiak. Maka dibuatlah parik jopaga dibari babateh baantaro jan sakandang ayam joitiak. Hal itu tertuang dalam ungkapan dan agak sinis adat basi sampiang syarak bati lanjang. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata agamu makin berani. Himbauannya lantang untuk meninggalkan cara-cara lama yang tak sesuai jo syariat. Lalu pagapun diparapek lantak jo pancang dipataguah jan sampai lampau melampaui. Adapun agama urusan akhirat, soal sarugo jenarako hubungan umat dengan Tuhan. Pedomannya hadis Quran. Tapi adat urusan dunia, matur tali silaturahim maurih tantang selok balu antara manusia je manusia. Ukurannya alua je patui. Nyatolah sawah lah jaleh bapa matang ladang lah sayah babintalak jago tanaman surang-surang. Yo semacam paham sekularisme masuk kini nan memisahkan agama je negara. Nah, itulah nan dimungkasuk dengan adat basandi alua, syarak basandi kitabullah. Masuk berjalan jo. Mubalik jo para da'i menyadari kalau jalannya dakwah agak lamban, tas sandek ketagun-tagun. Sedangkan orang adat pantang talinteh kasingguang lah bebak kanai. Sulit mendaki menjinai agak anggan ke raja samu, tapi tidak mambek malangi. Maka dirubahlah metode dakwah. Minyak mamak dianjung tinggi baru dipanjek, diadukan pendekatan psikologis. Berhasil. Kini orang adat pun namuh menurun tajun selangkah dua langkah. Bertamu di tengah-tengah lalu berjawek bau dua tangan. Itulah yang dikatakan syarat mendaki, adat menurun. Selanjutnya timbul rasa saling membutuhkan. Tanpa sabaun jo pengulu agak sampai jalan ulama. Ko indak jasu agamo kalam pedoman narah adat. Basuolah rueh je buku sedundun syarat jo adat sajalan dunia akhirat setimbang laya je batin. Layalah papatah adat jo syarat di Minangkabau ba umpamo awa je tabiang sanda basanda keduanya. Sesudah dirasukan manfaatnya, Islam memapah kena luruh membimbing di jalan lanyah mahanta sampai ke tujuan. Tunduklah kini adat pakai syarak. Di sinan baru dikatakan syarak mengatur, adat memakai. Sesudah diagak ditimbang-timbang, nampaknya syarak mengatur adat memakai masih terasa kurang mantap. Sebab adat bersifat pasif di toko mangko babunyi. Mustinya adat di pangku syarak. Umpama uji manusia, adat tubuh syarak nyawanya. Nyampang terpisah tangga carai tampan mularek keduanya. Nan surang menjadi bangkai sasak lalam jobaunnya, nan surang tabang kalangi indak berbaliak-baliak lain. Maka sesudah duduk berapa antara para pemangku adat jauh lama seminangkabau, nan terjadi di Bukit Marapalam di masa pasca Perang Padri, di sinanlah ditetapkan adat basandi syarak basandi kitabullah. Engkongku dan sanat dan nambah hormati, dilihat kepada kalimat redaksinya, dipandang pula hakikat falsafahnya. Maka adat basandi syarak lah tuntas kami sempurna. Bahwa Islam mutlak jadi acuan, menjadi azas dan landasan setiap aktivitas adat dalam menyusun matuk masyarakat. Final sudah proses islamisasi adat ala Minangkabau. Realisasinya? Nah, ikut menjadi masalah. Sesudah hampir 2 abad pelakat Bukit Marapalam dicanangkan, rasanya masyarakat awak alun eksis menjalankan amanah pengulu jauh lama itu. Masih ada praktek jumud je bid'ah, masih nampak khurafat je maksiat ataupun syirik je mubazir. Sehingga kita beragamu alun khafah, alun tunduk patuh tanpa reserve. Dan ikulah barangkali bangkalai kita bersama-sama untuk menyelesaikan menyudahkan. Sebagaimana pasan pantun pepatah adat, cala Allah tajam punado tinggal di bawah menyampaikan, syara Allah adat punado tinggal di awak memakaikan. Lihat saja pagang gadai umpamanya. Pada hakikatnya praktek pagang gadai itu termasuk kategori riba. Sebab si pemagang mengambil manfaat materi dari barang yang digadaikan sebagai borok. Walau ada yang berdalih bahwa sifat pagang gadai itu sosial, bukan bisnis. Sebenarnya ajaran adat itu sendiri mempasampi jalan pagang gadai. Tapi ini menyediakan pintu emergensi, pintu darurat yang boleh dipakai kalau terpaksa. Tantak rueh ke buku tasasak padang karimbo tak dapat bertenggang lain. Kalau sifatnya sangat memaksa, apa boleh buat? Silahkan menggadai. Kebijaksanaan adat itu disokong oleh sebagian ulama fikih Minangkabau. Adapun undangnya berbunyi, pusako tinggi indak boleh digadaikan kecuali basuo soal nanampe.
Manyo soalan nampe. Nan pertama, mai tabuju tangga rumah. Nan kedua, gadih gadang indak balaki. Ketiga, rumah gadang ketirisan. Nan keempat, adat pusako tak berdiri. Namun sayangnya, kita menilai dispensasi itu sebagai legalitas hukum adat. Karena apa? Karena kita menerjemahkannya secara harfiah. Satu kesalahan fatal dalam memahami hakikat hukum sebab di Minangkabau kata bamisaru yang bekieh. Usah dibaca nanta sure, tapi harus dimaklumi nanta sire. Kadang-kadang ini surua. Nah, coba pikir. Kalau mai taranta teh rumah indak capek dikubuakan. Kebusukan kita serumah pasti seorang sanagari. Kalau gadih gadang indak balakinya menjadi gadih tua, beko anau mencari sigai batabu malu dalam kampung. Kalau lah hatok ketirisan ndak kunjung lakeh di sisi, kasau caya parang kalapu alamat karabah rumah gadang. Kalau adat indak berdiri hilang lipua hingga jabate, idui umpamo dalam hutan, sia bagak sia diate. Pasan kalimat panjang nan tasabui di kampek pasal tadi terhimpun dalam satu patah kata, yaitu darurat. Terpaksa. Kok tak capek ditanggulangi gadanglah marau bahayanya, itu namun kasui sebenarnya. Contoh, paralu capek operasi dana indah ada tersedia. Manggadailah. Sebab itu urusan nyawa hidup yang mati tentangannya. Atau ada orang sakit jiwa, dipasuang bangi pemerintah, dilapehkan menggaduh hurang, lakeh-lakeh bau kagadui. Pitih hendak segala tidur untuk makan sajalah payah. Batu sinan lah patut ko menggadai. Tapi dek kita salah makna. Dengan alasan buliah juadat, maku untuk keperluan yang kurang penting, urusan sepele tetek bengek balai aju waratu pusaku. Dek bagindo mesti dijapui, digadaikan sawah salupa. Malu awak indak mendoa tagadai para kulit manih. Urang ke parabola awak ke indak di padalam gadai alamu. Bayu alek pengulu menggadai. Taragak pajajo onda menggadai. Berisuak onda balantak menggadai. Malah penyogok sikolana digadaikan sawah bakunya. Apa ndak gawan? Itu urusan pegang gadai. Kita caliak pula ampok jejudi. Sabuang dadu kuah jolotre masih adu. Walau secara terselubung menyurak-nyurak. Taruhlah. Tapi praktik judi terang-terangan bahkan resmi diorganisir bisa kita temui di beberapa negara. Tujuannya untuk daya tarik para wisata konsumsi turis mancanegara. Dengan alasan itu pula diduitkan balik permainan anak negari nan selarut selama nangku lah hilang dari peredaran. Padahal nyatu-nyatu mubazir nan dilarang di agama. Baitupun khurafat jebidaah. Sajak masuk penjajah, ulama-ulama Minangkabau lawasi tungkin melarang upacara kematian yang tidak berasal dari Islam. Terbukti alun maratu abih di masyarakat. Manigo hari menuju hari mampe puluh menyaratui masih saja diamalkan. Sedangkan indak saja bicara soal hukum, geologika saja balawanan. Sepatutnya kita menyantuni orang dan kemalangan, menghibur jo takziah menyumbang bahan makanan. Karena ahli musibah dalam berkabung alun bisa tajun bau sahu. Kok malah awak pai makan gadang ke rumah anak yatim? Kan dah lucu. Manga dek bado kan juo, kajikanlah samu kita danga. Enteng saja jawabannya. Yo balah. La tradisi dinan salah. Bianan maundang atau nan diundang lah bersekongkol dalam urusan bid'ah. Padahal bid'ah itu sesat dan neraka tempat orang yang sesat. Baitu pitu abuya-buya. Nah, angku-angku dan sanak pendengar yang terhormat. Kini masuklah kita kepada penyebab terakhir. Faktor nan mauliangkan dibawa kepemimpinan nenek mama. Yaitu hilangnya keseimbangan hak dan kewajiban antara pengulu dengan anggota kaumnya. Sebagai hubungan timba balik antara penghulu di satu pihak dengan anak buah di pihak lain, masing-masing punya hak dan kewajiban. Untuk mencapai stabilitas, hak dan kewajiban itu mesti seimbang, selaras dan serasi. Kok kan dua tagang sabalah di sinan tali kegantiannya putih bersera ikatannya. Penghulu mempunyai hak untuk dihormati, diamba gadang dianjung tinggi di anak kemanakan. Apa yang menjadi haknya itu merupakan kewajiban anak kemanakan untuk mamba gadang menjual tinggi penghulunya. Penghulu punya kewajiban mengayomi, mairik, merantangkan, memimpin, memayungi anak kemanakan. Sabaliaknya anak kemanakan mempunyai hak untuk diurus dek penghulunya masing-masing. Nah, terhadap hubungan timba balik ikolah nantara so pincang di kebanyakan negari, malah hampir merata di seluruh Minangkabau. Umumnya orang tahu joha, bahkan kadang-kadang menuntut terlalu banyak dari porsinya. Tapi melalaikan kewajiban yang menjadi hak orang lain. Memang ada juga, tapi jumlahnya sakit bana, nan setia dengan kewajibannya tanpa pamrih ikhlas karena Allah. Dan sanu dibuat presentasi perimbangannya,
Akan lebih banyaklah penghulu yang kehilangan hak untuk digadangkan sesudah menunaikan tugas rutin, menunaikan kewajiban kepada anak kemanakan. Adapun pengertian menggadangkan juga meninggikan meliputi dua aspek, yaitu lahiriah dan batiniah, atau bidang moral dan bidang material. Angkuang kudu sanak pandangan. Penghulu dikatakan sebagai ulu budi talago undang pincuran tajunan aka mandian nurang sanagari. Baitulah mulianya posisi penghulu, sumber dari suri tuladan, figur pemimpin sampai orang mencari keadilan dan perlindungan. Maka sewajarnya lah tugas-tugas kepenghuluan itu diimbangi oleh anak kemanakan anggota kaum dengan menjaga martabat, memelihara wibawanya di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Untuk itu ada ampek dan harus disikapi. Yang pertama, penghulu disambah lahir, kemanakan disambah batin. Pengertian disambah bukanlah menghambakan diri, merukuk sujud mengaki-ngaki, bukan. Hanya sekadar maharagoi kedudukannya. Beliau diletakkan di tampek terhormat dalam pergaulan umum. Dijago tata krama, etika, sopan santun. Dipakaikan basa-basi tagua josapo ramah tamah pengarang budi. Itu namanya menyambah pada nalaya. Sedangkan pada batinnya, penghulu itu sendiri menyambah ke anak kemanakan dalam artian pelayan rakyat, abdi masyarakat dan memberikan amanah ke tangannya. Tapi kok di muka dakik penghulu batu tua sah mengangu berundiang indak bestinah, jatuhlah merek beliau tuah di mana tersangkitnya. Kadang-kadang kan tidak kok. Jangankan menghormat maharagoi, malah merandah melecehkan. Kajadi bahan cume keumpan galak di palanta. Dibuek baso pelesetan. Ninek mama dipelesetkan menjadi nyinyang nganga. Nan balam laweh bapadang lapang basa lewengkan kenan buruak. Nan barang laweh baparui gadang. Nan gadang basa batuah menjadi nan garang basah bakuah. Anak dipangku kemanakan dibimbing, dikencongkan menjadi anak ditenju kemanakan ditintiang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apakah itu bukan pelecehan namanya? Kok berang kemancik siku ajanlah rangkiang diruntuahi. Nyampang ado cik juduo nan mahukum kok kurang adil menyimpang arah jalannya, tarambau masuknya ke bandar. Mangan banyak dicilakui. Titihlah batang pegolek, tampuhlah jalanan pasar lalui cara aturannya. Ingatkan kok nyata lupa, jagokan kalau tak kalau. Ndak jo senang di hati, cabut karih lipek bajunya runtuh hoyaklah dari tandan memupakat kita guguakan. Tapi coba bayangkan Stan. Baju sadang lekek di badan dicabiak sepanjang jalan galak surang sebalik kampung siaku awak orang namukan. Cara kedua menghormati penghulu dengan mendudukkan beliau sebagai nangkapai tampek batanya kok pulang bakeh beberito atau sakit mengimbaukan mati mendapatkan. Mengkasih tujuannya ialah selalulah menjaga kontak komunikasi dan memberikan informasi tentang apapun yang terjadi. Kabailo apapun buruk, malang mujua sakit yo sanang nan melimpo anggota kaum. Jatuh harkat penghulu awak jika mendengar dari orang konon kok sampai ndak tahu orang bertanya bersiasat. Nan ketiga sebagai pucuk pimpinan kurang etis sangatlah jangga kalau segala busiannya urusan nenteng mancik-mancik dikadukan juga ke penghulu. Andaklah dipilih ditimbang-timbang, jangan sampai makanan pipi ditatiangkan ke muka anggang. Lanyah bana saluak penghulu, samit-samito bakadukan langsung mengirai sajoh nyelonong ke cirang sinan. Pakailah cara aturan, prosedur, istilah kini, bajanjang naik betanggu turun. Lampaui mamak dahulu baru ketibo di penghulu. Itulah yang disebut kemanakan barajo ke mamak, mamak barajo ke penghulu. Umpama basalisiah hadiah yo kakak. Bagani orang Sumando padi masak diampai jawih. Itu urusan rumah. Kok kusui ndak selesai karuah hendak kunjung tajanya. Kan mamak tunganai mengakoknya. Ngampang diang raso ketabuak gantiangnya menantang putih ratak lanyato baparinggo sinan beliau turun tangan. Tapi wajib memberitahu laporan masuk labe dulu baik itu bari balabeknya. Dan kampe penghulu itu didahulukan selangkah ditinggikan sarantiang. Dan dituntut kepada kita bukan mendahulukan saliku jalan nilang di balik-balik bukit, meninggikan sampai kalangi jauh di sungkit-sungkit awan. Bukan begitu. Sebab kalau dianjung tinggi ame, tidak nampak rumput di bawah lupo je tanah pakai tumbuh.
Kok dahulu jauh kemuko kacau gubalo di belakang hilang pedoman si pengikut. Antara komandan juga anak buah ataupun imam juma amum ndak mungkin duduk sagandi yang usah pulau talampau jarak. Tapi tingginya sepanjang kawan jauhnya dapat dijambo bak buku tagak jerweh. Sinan baru dimakan patui uku aja jangko tak talampau talatak suatu di tempatnya. Salah rugi awak sendiri kalau manjuang ketinggian atau memilih nan diateh jadi pengulu juan diko. Dijuluak galah tak sampai diimbau bahabis sorak. Awak lama siak kepanasan payung di puncak Gunung Angjo. Beliau punya protokoler. Baku tiko bisa basuh bermasuk mangkok tamu. Isilah dulu formulirnya melapor ke sekretaris saya izin satpam pintu di toko. Kok di jalan pulau ke rumah. Herder gadang di pintu pagar, babu menciguk di jendela sambil melengah mengecek. Bapak tidur lagi istirahat, enggak boleh diganggu dibangunkan. Pulang selamai ndak kayo itu. Kadang-kadang malah tak balik pasang. Bukan dianjuang ditinggikan tapi dilayokkan ke tanah batu labih bak daun bungkui lapek. Muka suik mendahulukan kironyo jadi orang pelayan bak guide penunjuk jalan. Cuba pikir. Pernah terjadi di bulan Juli 96 pada suatu alek gadang tagak pengulu di nagari nan tak gunung disabit namu. Bahwa para nenek mamak dibariskan di balik batimba jalan dan kedelalui dek tamu-tamu penting dari Padang seratu dari tingkat 2. Beliau-beliau menjadi pagar betis di muka pintu Kaporo menjalang medan Nambalinduang. Bajamu di paneh garang, baju bauki ala kuyuk basah dek paluah. Nan gaek bertumpu bertungkek ruyuang sambil menggulung rokok daun. Kasihan. Di dalam tahun itu juga keluar di RCTI tayangan alek kawin menurut adat Minangkabau. Di sinalah nampaknya pemandangan nama madiahkan matu. Yaitu di muka iriang-iriangan anak daru Jemara Pulai. Berjalan 2 orang nenek mamak dalam pakaian kebesaran mahanta sampai kepala minan. Sesudah pengantin jodayang-dayang seratu kedua belah pihak orang tua duduk di tampek masing-masing, barulah beliau cigin entah kemana. Masya Allah. Apa ini? Apa dengan membariskan penghulu menjadi pagar jalan bukan satu penghinaan? Apa dengan menyuruh datuk sebagai pemandu anak daru bukan pelecehan adat nan kita junjung tinggi? Sungguh hendak habis pikir. Kebodohan apa lain dan paling parah dari nan diperbuat panitia pengarah di kedua lek itu. Dan tambah membingungkan lagi kok para nenek mama awak tu namuah sajo diatur-atur cu anak TK. Ijan namuangku. Datuk kami bantaikan kabau bukan untuk jadi tontonan orang, tapi jadi tuntunan umat sebagai pucuk bule urek nan tunggang dahan rampak bakai bergantung daun rimbun tampek bata dua sebagai ulil amri, sebagai sesepuh pimpinan tunggal dalam kaum Jawa suku kini dipajang-pajang orang. Oh alah hancau kebirau. Itu baru 2 contoh yang kita sabui. Tapi banyak kejadian sebelum dan sesudah itu nan ujuknya malahnya martabat orang nan dirajukan di tanah Minang. Berjalan mulus tanpa sakarek pun protes nan tedangah, bahkan membanggakan seluruh pihak. Kalau baik itu kasayahnya, baratilah kudo buto kusia pun buto orang menumpang buto pulau kondok poroh bendi kengari. Itu tentang hak moral penghulu nan terabaikan. Ba pulau dengan haknya di bidang material, mari kita tinjau. Hampir tidak tedangah keluhan nenek mamak menuntut hak-haknya kepada anak kemanakan, apalagi soal material. Sebab selain menyangkut harga diri, beliau memang memangku jabatan bukan mengharapkan upah jagaji. Baju no sajo ndak basaku Sarawak ndak berkantong di Malapiti disalekkan. Malah acuk diagih bisa tersinggung dirinya baraso paki hajari santunan orang lalu. Tapi pernah kok kita berpikir bahwa beliau bukan malaikat. Malaikat nan tak tahu hawih jolapa ndak berubek kok nyosaki bisa tabangku meripai. Meminta malah nanti do menyabui inyonan rumi pikir sebalah di penumpang. Oto diracak ditambangkan, bensinnya indak diisi, olinya haram ditukar, ban lah mipih dek bagesoh baut lungga kalahar cahaya, upek juo malah nan bulia. Itulah nasib nenek mama, lambang ketidakadilan masyarakat Minangkabau nan bijak alu aja patui arif di Sindia kata bayang. Angku-angku dan sanak pendengar. Di Jawa ada setumpak sawah bernama Tanah Bengkok. Tanah itu milik desa turun-temurun semacam pusaka tinggi kita risiko. Hasilnya sepanjang tahun untuk honor kepala desa bagai lurah nan sedang memerintah. Orang berabuk jadi lurah dek marokkan Tanah Bengkok. Bayangkan kalau ada nan berani mengeluarkan dana kampanye berpuluh juta untuk masuk jabatan 5 tahun. Baralah kalawis sawah. Menurut penuturan nan tua-tua, kita pun di Minangkabau pernah pulau punya sawah semacam itu nama-nama sawah abuan atau sawah kagadangan. Anggota kaum bergotong royong menggarapkan sampai panen.
Dengan hasil padi itulah kesejahteraan Pengulu bisa dibantu. Itu dulu. Tapi entah kamapainya sawah inventaris suku itu tidak pernah tadangalai. Kok kado tinggal di beberapa negari saja. Mungkin tidak memang dibutuhkan. Orang Saisuak lebih tanggap dan kompetitif dengan penghulunya surang-surang. Inyo malu kalau di tengah alik penghulunya tidak segagah penghulurang. Hatinya ibu kok datuaknya tidak berbunyi dalam rapek. Ada semacam persaingan sehat di nagari sebab penghulu merupakan simbol dari suku bersangkutan. Di generasi sejak merdeka, hal-hal seperti itulah tinggalkan. Orang lebih cenderung memilih calon penghulu dari golongan ekonomi kuat dengan mengabaikan faktor-faktor lain bagi kelayakan jabatan terhormat itu. Kini kau nak pakaian balik surang. Undangan patut diturui alek mesti dijalang sidang urusan anak buah. Resek saku karuak launcang kau indak maraton saja orang kalapau wak melengah. Pendeknya swadaya swasembada nan tugas berjalan terus. Kami ceritakan satu pengalaman baik seorang penghulu. Di suatu alek perkawinan, tamu lah penuh tengah rumah. Nenek mama, orang siak, kepala desa lah hadir di ruangan VIP kepala rumah. Baitupun nipa bisan di bako paja langkuk berhimpun mado ijambana la taidang. Tapi acara alun dibuka pidato alun taserak dek menantikan datuk si pokok alek alun jo tibu. Hadirin lah gelisah, pihak si pangkalan kaluh kasah, kesal mendongkol mau upe sumpah bagumam sepanuh rumah lepek kadapua. Ndak lalamu antaronyo, tacogok beliau di halaman, santai-santai besi gulambe, sebab ndak boleh berjalan capek konon talangga martabatnya. Selesai beliau duduk, baru acara dimulai. Nah, baik itu pentingnya kehadiran penghulu sehingga acara bisa tegagok. Tapi lah iko anak kemenakan memikirkan bahas supaya beliau cepat datang. Sepantasnya lah beliau dijapui biajo Honda atau sepeda atau tinggalkan pitih sebendi rokok penyirih agak sebungkus. Iko indak. Jangankan tanya agak sepatah mbak ada tuak talambek tibo, malah segala upek memuntahkan. Penghulu gedang darajat, takut cawai alek serumah malu awak jepak desa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Memangnya gua pikirin. Itu baru satu contoh ringan kita kemukakan. Padahal kalau disimak akan banyak hal-hal lain yang senada dengan itu. Bukti kepincangan hak dan kewajiban antar penghulu juga nak kemenakan. Mari kita inok manuangkan kelemahan dan kekurangan salamonangku. Di mana kita sampai hati menimpukan kesalahan kepada nenek mamak sebagai fungsional yang tidak berfungsi. Tanpa menanya diri sendiri seberapa jauh kita memperhatikan keberadaan mereka. Untuk itu, kita tuntut hak pengurusan yang maksimal dari penghulu pemangku adat. Dan sebanding dengan itu pula, kita bayarkan pula hak beliau dan merupakan kewajiban bagi anggota kaum pada khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya. Angku-angku sanak saudara pendangan terhormat. Selesailah sudah perbincangan kita tentang krisis kepemimpinan para pemangku adat di era ujung abad ke-20 ke. Salapan masalah yang kita singkok. Namun kalau dikaji lebih jauh akan banyak lagi basuh faktor penyebab dari anjloknya kualitas nenek mama sehingga sampai ke taraf semacam kini. Seandainya kita sependapat bahwa adat Minangkabau itu mesti dilestarikan, ditumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat sebagai warisan budaya bangsa untuk masuk kini dan nanti. Tentu kita akan membenahi hal-hal yang berkaitan dengan itu, terutama bobot kepemimpinan penghulu dan menjadi tiang penyangga dari bangunan adat itu sendiri. Sehubungan dengan itu, dengan segala kerendahan hati, kami dari Balerong melalui media elektronika Kasetko menghimbau kepada segenap pihak terkait agar dengan penuh rasa tanggung jawab akan menggerakkan seluruh potensi dan adu dalam upaya membangkitkan Batang Tarandam. Tapi kalau sama-sama tagak mencari akan bersulah sinyalemen Buya Hamka dalam buku beliau Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, bahwa nanti budaya leluhur kita dan kita bangga-banggakan Salamonangko akan menjadi barang antik paunya etalase sejarah. Tak lebih bak patung batu Aditya Warman dan terpajang di Museum Nasional Jakarta. Untuk itu, izinkanlah kami menghimbau dan bertamu kepada angku-angku para pemangku adat angkatan baru agar tolong memperdalam pengetahuan tentang saluk-baluk adat istimewa yang berlaku di Salingka Nagari wilayah hukum Surang-Surang. Alangkah ganjil terdangannya kalau seorang penghulu sampai tidak menguasai adat istiadat. Tak ubahnya umpamu hakim dan tak paham undang-undang atau ketua organisasi dan tak mengerti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang dipimpinnya. Kan lucu. Dek sebab karena itu, tolong banyak bertanya kepada penghulu-penghulu yang lebih senior, kepada orang tua yang berpengalaman atau kepada yang banyak tahu walaupun beliau bagala sultan. Di samping itu, tentu berusaha memperluas wawasan dari sumber lain seumpama bahan bacaan dan pergaulan dalam masyarakat umum.
Ado bana peribahasa mengatakan, kok nak tahu rajin bertanya, kok nak pandai sungguh beraja. Mempelajari tambo ada gunanya, tapi akan lebih bermanfaat kalau mendalami falsafah yang dikandung adat. Pepatah petitih merupakan rumus jual lambang katu dan minta ditafsirkan supaya jangan salah tembak, salah alamat. Tak kurang makanan kunci, tapawi makanan lantak. Buhua di tengah kota arih, ba'anya kabeh kata buka. Upacara seremonial banyak memakai susunan lamo, tampak salayang canda mubazir gadang mengkasui ikan duangnya. Siriah jo pinang dicarano, nasi kuning jalang menjalang, japui juanta pesumandan sambah menyambah dalam alek dan lain-lain. Kasadonya itu menghendaki pengkajian dan penalaran. Sebab inyo tu dibalun sebelum kuku di kambang seleba alam. Walau sekadang di jolabu bumi jalangi ada di dalam. Kita bantangkan laweh-laweh nak nyato ragian kain. Dia puangkan kok nyo talamun nak nampak uji layanyo. Di sinan baru dapat paham. Walaupunlah terjadi pergeseran nilai akibat perubahan pola pikir sebagai pengaruh modernisasi. Tapi filosofi adat Minangkabau jauh lebih mengakar di sepanjang dunia peradaban. Karena tagaknya diurek pondasi hukum Allah. Jan silau tadayo bana dek gadang ikan karamba. Dagiang gaca rasonyo amba lama juga gariang dokaloi. Usah minder bayam kampung talua ketek gizinya banyak tinggi harago di pasaran. Kita tahu bahwa kini daerah Sumbar menjadi tujuan wisata mancanegara. Di antaranya ado nan sangajo mencari informasi tentang adat Minangkabau nan terkenal unik. Mereka ingin menerima dari tangan pertama, menyawak dari ulunya di tanah Minang. Malu awak kok sampai seorang kepala suku mengatakan saya tidak tahu dalam menjawab pertanyaan soal adat. Jo pakaian datuk siapa tagak banyak tanya bisa dijawab. Lah ia nyoba pakai nanta surek, dipaham batinnya nanta sirek baru kasuo nanta suwa. Kemudian kami menghimbau juga kepada nan terhormat angku-angku nan duduk di lembaga adat Sumbar, Elkam, untuk mempertimbangkan terbitnya semacam buletin adat secara berkala, nan berisi penyuluhan adat dengan segala permasalahannya, supaya dapat dipahami isi dan makna falsafahnya, utama bagi generasi pelanjut. Fatwa adat nang menjawab segala pembaharuan sangat dinanti masyarakat. Apakah itu tentang pendayagunaan pusaka tinggi, tentang peranan penghulu dalam desa, dan lain sebagainya. Begitupun kepada lembaga adat di negari, kan kiranya mau saukan penataran adat kepada masyarakat, minimal kepada para kandidat penghulu dan akan melaksanakan tugas-tugas kepenghuluannya. Barangkali itu yang sangat bermanfaat dan mendesak dalam rangka mengantisipasi efek sampingan parabola dan turisme. Kepada angku-angku kami ilmu lama, sudah pendang dalam negari, tiba di kalam kemenyigi kok langkuang kemeninjaukan. Nyampang basuo luruh adat nanalun dirantang syarak, patahnya alun dimakan hukum, di sinan panjang kita anjak. Jemufakat patut dirawi, jurun diangan panjang dikarik di balerong putih bicaro. Tapi ko anyo manuhuk di atas mimba, menutuh adat dari surau basuo bak bunyi pantun. Urang kampa menubo kampa mati lah ikan selalu buatnya. Kok putih mencancang akal ayolah sampai ke pucuaknya. Tapi kok pancuang indak memutuhinku, konon mencatuak dari jauh, betaruak jua di rusuaknya. Kepada nang cadiak cendukio golongan intelektual dalam menilai adat istiadat, menyusun tesis analisa, tolong caliak jemato batin baru diambil kesimpulan. Kok meninjau tagak dibuki alun basuo hakikatnya. Tapi tajuni dulu kalurah gutia daun cukia ureknya sisiak lah kulit jo pengubah sampai ke tarikh di dalam. Di sinan kesayah maknanya tinggal ada sultan memahamkan. Jadi pandai adalah mitra penghulu di samping malin. Dikatakan tungkunan tigo sejarangan tali salai pilin tigo tritunggal carukininya. Kan dua ciek tagang selampih alamat karapuah tali salai hilanglah dayo ikatannya. Untuk menjaga keseimbangan itu, alangkah bijaksananya kalau segala permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan adat dan pusaka dilimpahkan dulu kepada nenek mama sebelum sampai di meja cerek pandai. Terakhir, himbauan kami kepada kita dan menjadi anak kemanakan anggota kaum, supaya memperdalam penghayatan dan pengamalan adat sebagai landasan bermasyarakat menurut kepribadian Minang. Baju dipakai usang, adat dipakai baru. Maka untuk mempertahankan kehidupannya, adat itu mesti dipraktekkan dalam keseharian. Di sinan baru basuo makna dari nan tak lakang dek paneh tak lapuak dek hujan. Sebab ibarat batang kayu nan mati, inyo akan lakang, inyo akan lapuak, akan rusak binasa dimakan cuaca kemudian rubuh ke tanah. Tapi pohon nan ngidui, indak kata pengaruh dek paneh bertahun hujan bermusim, malah kesamakin rimbun rampak taguah ke bumi, buah baduyun bilang tangkai makanan orang sealamnya. Salah satu dari banyak kelalaian kita selama menangku adalah kurang memupuk malam buat tanam sesudah bersama menugakan.
Pengulu diangkek jualek gadang membantai kabau, tapi haknya diabaikan sementara kita menuntut panuh tanggung jawabnya. Kurang logis, kuranglah adil. Kalau kita mau pek nenek mamak tidak berfungsi, tidak berwibawa dan lari ke perantauan meninggalkan tanggung jawab. Padahal anak buah melengahkan hak-haknya, apakah itu hak moral, konon puluh hak materialnya. Saatnya lah itu maindakan pelecehan pengulu dengan tidak menampilkan beliau di medan nambah panih dalam pakaian kebesaran. Dan saatnya pula lah memikirkan sawah abuan atau sawah kegadangan untuk membantu meringankan biaya transportasi beliau. Kalau itu rasa tak mungkin, ya dicarikanlah alternatif lain, umpama dengan simpanan tabanas ateh nama kaum nan bungonyo per bulan dimanfaatkan untuk keperluan pribadi pengulunya. Atau dengan cara apa sajunan patri tanpa mengurangi martabat beliau sebagai orang nan mesti diamba gadang di anjung tinggi. Semoga dengan itu setimbanglah ujung Jepangka sau kuah barek suak kida jan payah bana jurumudi menganywa bidua ke Subarang. Untuk memilih figur penghulu di masa kini, barangkali dapatlah kami beri gambaran bahwa kita jangan lagi terpaku kepada ukuran-ukuran lama, tapi hendaklah mau tamukan potensi dan ada di dirinya. Kita harus memandang dasar pendidikannya minimal tamatan SMA lah. Punya wawasan luas, berbudi luhur, bermoral tinggi, dan kok dapat nanti tinggal di kampung. Angkuang kurus anak pandangan dan berbahagia. Dek berjalan menuju Bateh kok balaya menantam pulau. Rupanya sampailah kita ke ujung kaset. Di siko sayok patah tabang beranti perbincangan kita tuhuakan dengan harapan. Mudah-mudahan paparan kami kuada manfaatnya. Sakadar pemancing-mancing perhatian dalam menueh tunggak adat nala mulai condong. Mampaharek tasak pengulu na makin guyah. Adalah bangkalai kita bersama untuk mengembalikan gadang, basa dan batuahnya potensi nenek mama sebagai tiang penyangga tagaknya bangunan adat itu sendiri. Adat merupakan benteng terakhir dalam upaya menahan badai dari barat. Tak kalau kita sekali nangko, kehilanganlah kita salamonyo Minangkabau tinggal jenamu. Dahulu manang madu kabau de arif membaca lawan gadang, kok gubalo rintang gidangau taranak kemasuk kandang orang. Adapun kemudian daripada itu, selama 2 jam kami membawa tu dek jalan banyak basimpang magai rambu lampu merah supir kok kurang pengalaman. Mako nyampang bagulik memijak rem taranyuak menuka gigih baguncang orang sauto. Maafkan kami tentang itu. Maklumlah, ulah bapacu mengajak trip memburu target setoran menjujuk saja lari auto penumpang kasesoda di kana. Sekali lagi mohon maaf. Sungguh banyak sirih di balai, sekian saja di carano. Sungguh banyak yang cedek pandai, sekitu saja dari balero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.